Supardi, @skill academy, dan juga @pelatihan vokasi. Oke, udah mulai rame lagi nih. Ada Kak Dery, Kak Siti Sarah, halo Kak. Kak De Silvia, hadir juga. 11.5, Kak Ihsan. Dari Medan, Kak Johannes, terima kasih sudah hadir. Kak Damar, baik kakak-kakak di sini semua, saya juga izin mengingatkan agar untuk rename ya, untuk format namanya menjadi nama lengkap strip asal kelompok ya. Jadi ini untuk memudahkan kakak-kakak di sini, kakak-kakak fasil khususnya ya, untuk mendata kehadiran kakak-kakak di sini semua. Jadi misalnya nama saya Kemas, strip BKK 11.1. Jadi bagi kakak-kakak di sini semua yang belum rename, mohon untuk segera di rename ya, untuk mempermudah kakak fasil di sini untuk mendata kehadiran teman-teman di sini semua. Udah hadir Muhammad Abbas. Halo Kak, kemudian ada Kak Floren 11.5 juga udah hadir. Kak Fitri 11.1 sudah hadir. Oke, jangan lupa untuk rename dan jangan lupa untuk dokumentasikan keseruan kegiatan kita pada hari ini. Oke Kak, udah 70, mungkin kita bisa next dulu Kak. Ada info apa lagi nih? Nah, ini dia teman-teman. Sudah di-share juga di grup oleh fasilitator bahwa kita ada pretest berhadiah e-wallet. Ini merupakan kesempatan terakhir banget nih bagi teman-teman di sini untuk mengisi pretest ini. Nah, untuk pretest ini bisa langsung scan aja QR code di layar atau teman-teman bisa langsung klik di s.id/pretest strip green job week strip BKK. Sudah di-share oleh fasilitator dan panitia di chat, bisa langsung diklik aja ya. Ini kita kasih waktu mungkin sekitar 5 menit ya, selagi aku ngobrol-ngobrol di sini sama para peserta. Bagi yang belum, bisa untuk isi ini karena ini merupakan kesempatan terakhir untuk mendapatkan e-wallet senilai total 500.000 bagi peserta dengan postes yang tertinggi, pre dan postes tertinggi. Jadi jangan sampai kelewatan untuk mendapatkan hadiah e-wallet ini karena teman-teman cuma perlu untuk mengisi soal, kalau tidak salah berjumlah 30 ya. Ini bisa diisi, mau untuk diisi dengan jujur juga rekan-rekan, karena ini hanya sebagai pendataan kita juga terkait pengetahuan dan kemampuan rekan-rekan saat ini ya, khususnya di pretest. Boleh diisi, oke. Ayo diisi dulu kakak-kakak, mungkin kita tunggu sampai 19 lewat 7, kemudian kita bisa move ke sesi selanjutnya. Silakan untuk diklik link s.id/pretest strip green job week strip BKK. Ada 30 soal, take your time aja. Nanti semisalnya bagi kakak-kakak di sini yang masih mengisi, namun kita sudah beranjak ke sesi selanjutnya, silakan untuk diselesaikan aja terlebih dahulu. Ya, diisinya sekarang ya kakak-kakak. Bagi yang belum mengisi, bagi yang sudah mengisi tidak perlu mengisi 2 kali karena kita sudah terdata. Selamat malam Kak Juhaimi, selamat bergabung. Karena kita masih 82 orang ya, mungkin kakak-kakak di sini, kakak-kakak Fasil juga bisa bantu untuk invite-invite bagi yang belum join. Segera kita bisa untuk join karena acara akan dimulai sebentar lagi. Sekali lagi jangan lupa insan vokasi untuk mengisi pretest berhadiah e-wallet yang ada di layar. Bisa langsung scan atau diklik pada link yang sudah di-share di kolom chat. Menangkan e-wallet sebesar 500.000, total 500.000 ya, bagi para peserta terpilih. Siap Kak Juhaimi, terima kasih. Izin sholat Isya dulu Kak. Kak Rizky boleh silakan Kak. Karena kayaknya di sini ada beberapa yang baru masuk waktu sholat, jadi nggak apa-apa Kak, silakan untuk ibadah terlebih dahulu. Pastikan nanti untuk join kembali ya Kak, pada saat sesi penyampaian materi. Aku juga izin menginfokan bahwa nanti setelah webinar ini, tentunya akan ada materi yang akan kita share di grup peserta. Tentunya nanti bagi para peserta di sini yang join akan mendapatkan akses untuk modul terkait perubahan iklim dan juga green job. Jadi jangan lupa untuk hadir hingga akhir sesi.
Oke, kita lanjut dulu ya. Boleh kita lanjut dulu, Kak. Oke, rekan-rekan, sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung di webinar perdana Green Job BKK BLK Batch 11 bertajuk Perubahan Iklim dan Pekerjaan di Abad ke-21. Recording in progress. Program kali ini merupakan kolaborasi antara Ruang Guru dan juga Kementerian Ketenagakerjaan. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua yang diikuti oleh 5 kelompok BKK BLK ya di Zoom ini. Mungkin bagi rekan-rekan boleh lagi untuk meramaikan kolom chatnya, meramaikan dari kelompok mana dan dari daerah mana silahkan. Ternyata sepertinya sudah cukup banyak yang join, 95 orang. Oke, dan perwakilan grup juga udah mulai hadir semua. Sekali lagi bisa saling mengingatkan teman sekelompok untuk segera bergabung di sini. Jangan lupa nanti kita juga seperti biasanya akan ada kuis berhadiah e-wallet. Jadi pastikan untuk bergabung hingga akhir sesi. Baik rekan-rekan, webinar perdana Green Job, program bimbingan kesiapan kerja, Balai Latihan Kerja, by Ruang Guru, bertajuk Perubahan Iklim dan Pekerjaan di Abad ke-21, akan dimulai setelah lagu berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar perdana Green Job, program bimbingan kesiapan kerja. Jika kita sebelumnya telah membahas materi seputar persiapan kerja, maka kali ini kita akan mendiskusikan topik yang tidak kalah menarik, yaitu seputar perubahan iklim dan dampaknya bagi dunia kerja. Apakah perubahan iklim membawa ancaman bagi pekerjaan kita saat ini? Atau juga membawa peluang baru di ranah industri hijau? Kita tunggu jawabannya pada webinar kali ini. Selanjutnya, baik, sebagai informasi, kegiatan ini akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Oleh karena itu, pastikan rekan-rekan untuk hadir hingga akhir acara. Berikut ini adalah rangkaian kegiatan yang dapat rekan-rekan lihat di layar. Saat ini telah berlangsung sesi opening, kemudian kita akan berlanjut ke sesi perkenalan narasumber, sesi pemaparan materi, sesi tanya jawab, kuis berhadiah e-wallet, informasi penting, dan juga penutupan serta doa bersama. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua tentang perubahan iklim dan juga dampaknya bagi pekerjaan di abad ke-21. Penasaran kan, apakah perubahan iklim itu akan mengancam pekerjaan rekan-rekan saat ini? Pengen tahu nih, peluang baru yang diciptakan oleh transisi menuju ekonomi yang lebih hijau bagi karir kita ke depannya. Sudah hadir bersama kita semua, Mas Ajen Kurniawan. Mas Ajen ini tentunya merupakan pakar ahli ya di bidang green job dan juga climate change. Beliau merupakan analis kebijakan ahli muda dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, sekaligus merupakan seorang green productivity specialist. Telah hadir bersama kita, Mas Ajen. Apakah Mas Ajen sudah terhubung? Halo, Mas. Halo Mas Thomas, halo teman-teman semua, apa kabar? Sehat semua ya? Insya Allah sehat semua. Mas Ajen, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Ajen mungkin udah sempat melihat antusias dan juga partisipasi rekan-rekan di sini semua ya. Ternyata emang berasal dari berbagai macam daerah yang tentunya sudah tidak sabar untuk mendengar sesi pemaparan materi seputar perubahan iklim dan juga green job dari Mas Ajen. Oke, tanpa mengundur waktu lebih lama lagi, kami persilahkan kepada Mas Ajen untuk memulai sesi penyampaian materinya. Kepada Mas Ajen, dipersilahkan. Oke, baik, ya terima kasih Mas Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Saya amat sangat berterima kasih ini bisa diberikan kesempatan untuk
berbagi pengalaman kalau saya bisa bilang, karena memang apa yang menjadi perubahan iklim dan bagaimana kaitannya dengan green job yang nanti ke depannya akan kita coba untuk diskusikan dalam, tadi sudah disampaikan oleh Mas Kemas, kita bicara tentang Green Weeks ya di dalam minggu-minggu ini, dan pastinya rekan-rekan teman-teman semuanya sudah mendapatkan hampir seluruh materi terkait bagaimana tips and trick untuk mendapatkan pekerjaan. Karena sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ini merupakan rangkaian kegiatan dari yang dinamakan bimbingan kesiapan kerja. Nah, bimbingan kesiapan kerja ini merupakan salah satu program dan kegiatan yang bekerjasamakan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan beberapa mitra kerja, salah satunya juga ada dari Ruang Guru. Ini merupakan satu hal yang amat sangat menarik, dan nanti ke depannya kita akan banyak diskusi interaktif ya. Dan saya lihat juga tadi sambutannya pada saat mengisi pretest, kemudian ini juga dari teman-teman yang ada di chatroom saya sudah lihat amat sangat antusias sekali. Dan ini juga peserta makin malam ternyata malah makin nambah. Jadi ini kita semua moga-moga insya Allah selalu diberikan kesehatan dalam minggu-minggu ini dan juga ke depannya. Dan nanti kita akan banyak berdiskusi dan juga bagaimana caranya teman-teman sekalian ini yang sudah mendapatkan bimbingan kesiapan kerja akan melihat sebenarnya peluang yang ada di abad 21 ini terkait dengan pekerjaan yang dikatakan hijau itu sampai dengan sejauh mana. Next. Oke, baik, ini sedikit banyak background saya. Tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Mas Kemas secara garis besar bahwa saya sudah ada di Kementerian Ketenagakerjaan masuk dari tahun 2009 sampai dengan sekarang di tahun 2024, hampir 15 tahun. Saya bergerak di bidang peningkatan produktivitas, dan saya merupakan salah satu analis kebijakan ahli muda yang diserai tanggung jawab untuk melakukan kegiatan kerjasama kelembagaan dan mempromosikan terkait dengan peningkatan produktivitas. Terkait dengan hal tersebut, mungkin bisa di sini saya sampaikan juga latar belakang saya. S1 saya dari Undip, Sastra dan Bahasa Inggris, kemudian S2 saya dari Universitas Jayabaya di bidang peningkatan sumber daya manusia. Nah, kemudian tadi yang juga sekilas sudah disampaikan Mas Kemas terkait dengan sertifikasi profesi. Jadi ada beberapa sertifikasi profesi yang memang saya dapatkan selama saya berkarir di Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu yang pertama saya merupakan praktisi produktivitas dari Asian Productivity Organization, di mana Asian Productivity Organization ini memiliki 21 negara anggota, dan salah satu perpanjangan tangannya kita sebut namanya National Productivity Organization ini ada di Indonesia, yaitu di Direktorat Peningkatan Produktivitas. Kemudian saya juga sampai dengan saat ini alhamdulillah diamanahi jabatan sebagai associate lecturer atau bisa saya bilang dosen di Politeknik Ketenagakerjaan, di mana saya juga mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Dan juga di tahun 2022 sampai dengan 2023, alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP untuk audit kinerja organisasi, dan juga Green Productivity Specialist dari Professional Certification Agency for Productivity, di mana Green Productivity Specialist ini merupakan salah satu skema yang memang ditawarkan oleh EBO, dan sampai dengan saat ini di dalam KKNI okupasi Green Job yang nanti mungkin dalam 2 hari ke depan akan kita bahas. Seperti apa sih peluang kerjanya, karena itu sudah masuk ke dalam salah satu kompetensi atau okupasi yang diminta oleh perusahaan-perusahaan. Tapi memang dalam perjalanannya ini juga masih dibutuhkan satu rekognisi atau kita bisa bilang pengenalan dari perusahaan terkait dengan bisnis proses yang green itu seperti apa. Dan yang terakhir yang terbaru baru saya dapatkan di tahun lalu itu menjadi konsultan productivity dari BNSP. Dan juga sampai dengan saat ini dari tahun 2022, alhamdulillah saya diamanahi untuk menjadi manajer sertifikasi di Professional Certification Agency for Productivity. Jadi nanti ke depannya kalau ada hal-hal terkait dengan pekerjaan hijau, kemudian sertifikatnya bagaimana mendapatkan, nih udah ada yang nanya nih. Nah, nanti saya akan jelaskan di hari, insya Allah hari Rabu ya, karena kan kita masih ada 3 kali sesi pertemuan.
Insya Allah nanti di tanggal 12 saya akan sampaikan apa yang terkait dengan sertifikasi Green Productivity Specialist dan bagaimana cara mendapatkannya. Seperti itu. Dan juga sampai dengan saat ini alhamdulillah memang saya juga menjadi co-founder dari dua lembaga yaitu Center for Energy and Energy Specialist and Energy Innovation Technology Studies dan juga sebagai co-founder and associate partner di consulting and training company namanya LinkedIn. Nah ini saya juga mungkin sampaikan pesan sama teman-teman rekan-rekan semua ya. Jadi kalau misalkan memang saat ini saya bisa bilang apapun yang teman-teman kerjakan itu kalau bisa muaranya ke arah sertifikasi. Karena pada saat kita punya sertifikasi, insya Allah kita bisa hidup dan bekerja dari situ. Karena menurut pengalaman saya sendiri dan juga yang sudah saya jalankan selama ini bahwa sertifikasi yang saya dapatkan juga keilmuan-keilmuan yang ada bisa saya terapkan dan juga mendapatkan banyak sambutan dari halayak luas. Di mana pada 2013 memang kita bisa bilang bahwa isu terkait dengan climate change and green job ini bukan merupakan suatu isu yang baru lagi. Jadi sudah mungkin dari tahun 2007 atau bahkan dari tahun 90-an isu tentang climate change and green job ini atau pekerjaan hijau dan perubahan iklim ini menjadi suatu hal yang kemudian diseriusi dan juga dijadikan sebagai salah satu fokus oleh banyak negara di dunia. Next. Nah, kita bicara sekarang tentang apa sih itu perubahan iklim. Jadi kalau bicara perubahan iklim ya teman-teman semua, kita bicara tentang perubahan jangka panjang. Nah, kalau bicara tentang perubahan jangka panjang itu berarti kita harus bisa mengetahui sebenarnya hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya misalkan pada saat kita buang sampah. Nah, sampah ini kan sebenarnya dia seharusnya punya klasifikasinya. Kalau misalkan dalam ilmu persampahan, kalau saya bilang, itu dalam standar yang berlaku itu biasanya ada sampah yang memang dia dibilang sebagai sampah plastik. Itu yang paling umum ya. Yang contohnya kita bisa lihat di dalam botol-botol air minum kemasan. Nah, botol air minum kemasan kalau misalkan teman-teman lihat itu di dalam apa namanya di bagian dasar botolnya itu biasanya dia akan ada satu keterangan misalkan PET. Nah, PET kemudian di situ ada segitiga, kemudian ada kode angkanya. Nah, itu bisa teman-teman googling juga. Itu PET, kemudian ada segitiga, terus kemudian kode angkanya itu dia menandakan bahwa plastik itu merupakan residual yang diolah lagi untuk menjadi botol grade keberapa. Atau misalkan dia mendapatkan hasil-hasil dari pengolahan itu sampai dengan keberapa. Nah, ini juga ada yang bilang ada bahan plastik polimer, betul sekali. Nah, terus juga kalau kita bicara tentang climate change atau perubahan iklim, kita juga harus tahu adanya pola cuaca di sini yang mempengaruhi. Sebagai contoh yang paling gampang itu pada saat sekarang Indonesia memasuki musim kemarau. Nah, kita pada saat bicara tentang musim kemarau, biasanya kalau teman-teman mungkin ini saya contohkan ya, tinggal di wilayah Kalimantan ya. Karena Kalimantan ini dia mayoritas secara kontur wilayah itu kebanyakan tanahnya adalah tanah gambut. Nah, dari konteks tanah gambut tersebut yang kita ketahui bahwa tanah gambut sendiri ini dia memiliki satu ciri khas di mana oke, maaf. Ini mungkin suaranya agak gema ya karena saya juga sedang ada di luar. Sekarang sudah gemanya udah agak mendingan. Hai, apa kabar? Sudahkah Anda berdonasi kirim pesan bulan ini? Saya lanjutkan ya. Nah, jadi terkait oke. Oke. Baik, ya. Mungkin bisa saya lanjutkan ya. Terkait dengan pola cuaca tadi, jadi untuk tanah gambut memang dia punya satu kontur tanah yang sangat unik. Jadi apabila kita melihat terkait dengan gambut tersebut, apabila dalam musim kemarau, itu biasanya gambut ini rawan untuk terjadi kebakaran hutan. Di mana api yang memang di dalam tanah gambut tersebut itu dia pasti akan tersimpan dalam jangka waktu tertentu. Nah ini yang mengakibatkan akhirnya banyak ya protes dari negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, yang mereka kalau bisa dibilang kebagian asap lah
dari negara kita, di mana memang di situ ada salah satu pengaruh perubahan iklim, di mana pola cuaca pada saat musim kemarau ini juga mempengaruhi konteks tanah gambut tersebut yang akhirnya terbakar. Nah, pada saat terbakar ini, dia otomatis akan meningkatkan pelepasan CO2, di mana pastinya akan ada kenaikan temperatur hampir di seluruh penjuru dunia. Itu salah satu impact-nya. Nah, ini kalau misalkan kita bicara perubahan iklim juga, salah satunya yang kita bisa bicarakan itu mungkin yang rekan-rekan atau teman-teman sekalian kenal itu, salah satu paru-paru dunia itu selain yang ada di hutan Amazon itu adalah satu-satunya lagi ada di Kalimantan. Nah, Kalimantan ini merupakan wilayah kedua terluas atau dataran atau pulau yang memang dia merupakan paru-paru dunia yang bisa kita tahu paru-paru dunia ini salah satunya fungsinya adalah untuk menyimpan gas O2, oksigen. Nah, oksigen ini diperlukan untuk kita bernapas, kemudian juga bagaimana caranya kita juga bisa hidup dari situ ya, dari gas O2 yang kita hirup selama ini. Nah, akibatnya apa kalau misalkan kita kekurangan oksigen atau O2? Nah, dengan banyaknya CO2 yang dilepaskan, ini nanti selain kita akan mendapatkan kenaikan temperatur, itu juga akan membuat O3 atau ozon ini bolong. O3 ini atau ozon ini bolong ini merupakan satu akibat di mana banyaknya gas rumah kaca yang dilepaskan. Nah, kalau misalkan O3 bolong, ini menjadi satu pemikiran buat kita semua ya teman-teman, bahwa O3 atau ozon ini merupakan satu filter, yang mana filter itu dia akan menyaring sinar ultraviolet yang langsung dilepaskan dari matahari. Nah, apabila sinar ultraviolet ini tidak ditahan atau difilter, maka akibatnya akan sangat buruk buat kita semua. Salah satu contoh yang paling gampang apabila kita sekarang mungkin beberapa kasus ada terkait dengan kanker kulit karena terpapar dengan sinar ultraviolet yang sangat ekstrim. Dan itu kebanyakan juga terjadi di wilayah-wilayah kutub utara dan kutub selatan, di mana memang gas ozon yang sudah menipis di wilayah sana. Oke, next. Ya, kemudian berikutnya di sini kita bisa lihat ya teman-teman, bahwa adanya penyebab perubahan iklim itu kita bisa saksikan bahwa yang pertama itu penggunaan bahan bakar fosil. Kalau kita bisa bilang terkait dengan tingkat elektrifikasi atau penggunaan kendaraan yang berintikan atau berbasis kepada elektrik, bisa kita bilang bahwa itu salah satu inisiatif yang sangat baik. Tapi di satu sisi penggunaan bahan bakar fosil ini juga masih belum bisa direduksi. Contohnya apa? Sebagai contoh misalkan kita tahu kendaraan-kendaraan yang baik itu berpenggerak dengan roda 4 ataupun roda 2 yang terutama dengan dia bermesin bensin itu pasti masih banyak menggunakan bahan bakar fosil. Di mana bahan bakar fosil ini dari tahun ke tahun yang setelah ditambang oleh masing-masing negara itu pasti dia akan terus terdegradasi, dalam artian semakin sedikit, semakin berkurang, dan juga bahan bakar fosil ini adalah salah satu sumber energi yang amat sulit untuk kembali dibuat, kalau bisa kita bilang. Nah, kenapa? Karena memang bahan bakar fosil ini juga dari awal di hulu pada saat dia diproses sampai dengan ke hilir dia menjadi bahan bakar, itu pasti akan meninggalkan residu-residu. Sebagai contoh misalkan dia menjadi residu solar, atau yang kita kenal satu lagi ada kerosin atau minyak tanah. Nah, bahan bakar fosil ini merupakan salah satu bahan bakar yang memang secara ikutan dia menimbulkan banyak residu. Oleh karenanya, ini juga menjadi salah satu penyebab perubahan iklim, di mana banyaknya bahan bakar yang digunakan dan dibakar oleh mesin-mesin yang digunakan oleh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2, itu juga pasti akan menimbulkan gas karbon dioksida, yang mana saat dilepas ke atmosfer, dia akan banyak merusak. Kemudian yang kedua, proses industri dan manufaktur. Saat ini proses industri dan manufaktur utamanya kalau kita bicara di Indonesia, itu juga mereka banyak melepaskan emisi karbon. Kenapa? Karena memang kebanyakan mesinnya yang digunakan itu masih menggunakan bahan bakar fosil. Sebagai contoh, misalkan kita bicara pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik mayoritas yang ada di Indonesia, itu kalau tidak salah saya mengutip data dari Kementerian ESDM di tahun 2022, itu sekitar 80% itu masih menggunakan bahan bakar fosil.
Yang mana bahan bakar fosil ini mayoritas didapatkan dari pembakaran batu bara. Sebenarnya pembakaran batu bara ini merupakan salah satu sumber energi yang paling murah dan bisa didapatkan. Karena apa? Di Indonesia sendiri kualitas bahan bakar dari batu bara ini sangat bagus sekali. Dan memang ini banyak juga diekspor keluar. Nah, mungkin yang teman-teman juga sempat tahu kalau tidak salah 2 atau 3 tahun yang lalu kita sempat melarang ekspor batu bara. Nah, ini menimbulkan satu ketegangan di negara-negara di dunia. Kenapa? Karena tidak hanya Indonesia saja yang menggunakan pembangkit listrik yang masih berbasis bahan bakar fosil. Tapi ada beberapa negara juga yang memang memiliki ketergantungan untuk menggunakan batu bara, di mana bahan bakar fosil itu merupakan sumber daya utama untuk menggerakkan pembangkit energi mereka. Dan ini juga memang pembangkit energi ini kita juga berbicara tentang proses industri dan manufakturnya. Karena pada saat menggunakan mesin di dalam satu industri, memang bisa kita katakan banyak sekarang yang sudah menggunakan mesin-mesin yang dia lebih banyak untuk berjalan bisnis proses, yaitu menjadi satu hal yang lebih green. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kadang-kadang kalau kita bicara, misalkan ada beberapa mungkin kita bisa bicara beberapa wilayah di Indonesia yang mana bisa dibilang masih sering mengalami blackout atau mati listrik. Itu masih banyak menggunakan genset. Nah, genset ini kan juga masih menggunakan bahan bakar fosil. Kemudian bagaimana caranya agar bisa industri dan manufaktur ini terus berjalan. Mau tidak mau, genset ini dijadikan sebagai salah satu senjata utama untuk menghidupkan listrik. Kemudian yang ketiga ini, adanya penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan ini merupakan salah satu hal yang juga menjadi sorotan hingga saat ini. Kenapa? Karena sebagaimana yang memang juga sudah disampaikan oleh Perjanjian Paris, itu di mana Perjanjian Paris yang dimulai dari Protokol Kyoto di tahun 2007 itu, kemudian di 2015 itu ditetapkan dan disepakati untuk diratifikasi oleh seluruh negara yang menjadi anggota dari Dewan Perubahan Iklim untuk bagaimana caranya mengurangi energi fosil dan juga mereduksi penggundulan hutan, dan juga bagaimana agar semua negara maksudnya yang menjadi anggota itu bisa dia untuk memberikan atau mereduksi gas rumah kaca. Makanya yang sekarang ini kita banyak mengenal adanya carbon trading atau perdagangan karbon. Nah, perdagangan karbon ini kita tidak cuma bicara terkait dengan emisi karbonnya saja, tapi bagaimana agar di situ juga terjadi sirkular ekonomi atau perputaran ekonomi yang memang layak dan ramah lingkungan. Jadi kita tidak hanya melihat bahwa dari saat misalkan kita mengunjungi hutan, terus kita kemudian nanti bisa untuk mereboisasi lagi. Nah, tidak hanya kita bicara seperti itu, tapi impact-nya baik itu secara sosial, secara ekonomi, dan juga secara environment itu juga semuanya harus menjadi satu kesatuan yang kuat. Kemudian yang keempat di sini ada penggunaan alat transportasi secara masif, di mana penggunaan alat transportasi secara masif ini yang saya sampaikan tadi, yang menggunakan mesin bensin atau mesin yang menggunakan bahan bakar fosil. Di mana mesin yang menggunakan bahan bakar fosil itu biasanya memang dia akan banyak melepaskan emisi karbon yang berkali lipat lebih banyak ketimbang mesin elektrik. Kemudian di sini ada produksi makanan, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua pasti berpikir, produksi makanan ini kok bisa menyebabkan perubahan iklim. Nah, sebagai contoh paling gampang seperti ini, teman-teman. Pada saat kita makan 3 kali sehari, teman-teman kan pasti sudah tahu dan sudah mampu menakar sebenarnya berapa banyak makanan yang akan teman-teman makan. Itu yang pertama. Kemudian dari makanan yang teman-teman makan, itu pada saat teman-teman bisa melihat sebenarnya jenis makanan apakah yang kita makan. Sebagai contoh misalkan ada makanan organik. Nah, makanan organik ini apabila mungkin teman-teman ada yang sudah pernah melihat dan juga mungkin nanti teman-teman bisa googling ya. Jadi makanan organik ini memang sifatnya dia bisa di-tracking atau traceability sistemnya sudah jalan, dan itu juga diatur dalam ISO terkait dengan Environmental Management System, di mana seluruh produsen makanan organik utamanya mereka juga harus mencantumkan fakta tertelusur tersebut di dalam bungkus kemasannya. Jadi pada saat produksi makanan yang organik ini sudah tertelusur, maka kita semua itu bisa lebih
dalam menghabiskan makanan kita. Dan juga kita tidak akan makan berlebihan, yang mana pada saat kita makan berlebihan, memang nanti pada saat itu menjadi limbah akan bisa menjadi kompos atau pupuk kandang, atau bisa kita jadikan sebagai salah satu media tanam, bisa kita bilang seperti itu. Tapi kalau saat kita tidak bisa memanfaatkan produksi makanan tersebut dengan bijak, sebagai contoh mungkin saya kutip dari salah satu petani yang beliau juga merupakan researcher, itu ada videonya di YouTube dan juga di banyak media sosial, teman-teman. Beliau itu pernah menghitung seperti ini. Andai kata saja setiap orang di Indonesia itu menyisihkan 1 butir nasi di dalam piringnya pada saat sekali dia makan saja, berarti itu total sudah ada sekitar 280 juta butir nasi. Dan apabila 280 juta butir nasi itu bisa dihemat, itu bisa memberikan makan seluruh rakyat Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami dari produksi makanan, bahwa produksi makanan ini juga bisa menjadi penyebab perubahan iklim apabila kita juga menyia-nyiakan produksi makanan yang sudah kita lakukan. Kemudian setelahnya itu ada penggunaan listrik yang berlebihan. Nah, ini juga kita sudah sama-sama tahu ya teman-teman. Banyak dari kita yang pada saat menggunakan listrik itu kadang-kadang secara berlebihan, kita juga nggak tahu harus seperti apa nih. Sebagai contoh misalkan kita bicara tentang ngecas HP aja. Ngecas HP kadang-kadang kita tinggal tidur terus habis itu selesai. Nah, ngecas HP itu kan juga ada daya maksimal ya sebenarnya dari baterai HP yang memang mendapatkan daya tersebut. Pada saat sudah mencapai daya maksimal, akibatnya apa? Itu juga akan kembali lagi ke dalam charger, dan juga dikembalikan lagi ke dalam colokan kita. Nah, colokan ini juga nanti dia akan menerima beban yang berlebihan. Akibatnya apa? Jadi konsumsi listrik kita jadi berlebihan. Itu impact-nya juga dapat menjadi perubahan iklim dan mempengaruhi hal tersebut. Karena apa? Pada saat adanya listrik yang digunakan secara berlebihan, otomatis pembangkit listrik ini dia akan bekerja melebihi bebannya. Nah, pembangkit listrik yang kita tahu tadi itu karena dia pakai bahan bakar fosilnya jadi boros seperti itu. Nah, ini ada yang bilang nih, biasanya main HP sambil TV nyala, tapi nggak ditonton, Pak. Nah, saya juga sering sih kadang-kadang kayak gitu. Bahkan kadang-kadang saya yang ditonton TV karena ketiduran. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsumsi yang berlebihan. Kaitannya dengan tadi produksi makanan, memang kita harus bijak dalam mengkonsumsi, karena kita juga harus tahu seberapa banyak yang kita konsumsi, dan juga terkait dengan konsumsi energi, kita juga harus bisa batasi cukupnya. Dan saya mungkin cerita sedikit, ini pada saat saya mendapatkan sertifikasi untuk Green Productivity Specialist, salah satu mentor saya, beliau salah satu profesor di Trisakti. Beliau ini adalah satu-satunya Master Green Productivity Specialist di Indonesia. Dan pada saat beliau memberikan training untuk kita dan mensertifikasi kita, pada saat kita break untuk snack ataupun break untuk makan, beliau selalu keluar dan melihat dulu counter makanannya, kemudian banyaknya makanan, kemudian berapa orang yang hadir, mengambil berapa banyak, dan kita diputerin satu-satu sambil dinasihatin sama beliau. Dibilang, jangan menghabiskan makanan yang tidak bisa kamu habiskan. Ambil makanan yang seperlunya harus kamu konsumsi. Jangan sampai ini nanti menjadi limbah yang tidak bisa kita kelola dengan baik ke depan. Baik, next. Oke, kemudian di sini dampak perubahan iklim ya teman-teman. Ini yang bisa kita lihat, banyak hal yang terjadi akibat adanya perubahan iklim. Yang pertama adalah kepunahan spesies binatang tertentu. Yang jelas sekali itu banyak punah adalah sekarang sejenis ngengat, kalau kita bisa bilang, atau serangga-serangga. Di mana sebenarnya serangga-serangga ini dalam rantai makanan, teman-teman, itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Banyaknya predator ini yang akhirnya punah karena dia tidak mendapatkan mangsa yang tepat. Akhirnya apa? Sebagai contoh misalkan, yang mungkin kalau teman-teman juga bisa lihat ya di beberapa video perubahan iklim, banyak juga akhirnya hewan yang dia malah memakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Nah, sampah plastik yang dibuang ke laut ini memang salah satu limbah yang tidak bisa terurai dengan cepat. Karena apa? Plastik ini memang dia sifatnya akan mencemari sampai skala ratusan tahun kalau bisa dibilang.
Nah, dalam jangka waktu ratusan tahun itu pastinya akan ada kepunahan spesies binatang-binatang tertentu di mana akhirnya mempengaruhi kepada rantai makanan yang ada. Akibatnya apa? Itu juga akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekologis dari kita semua. Contohnya misalkan stunting lah, kalau kita bisa bilang ya teman-teman. Stunting itu kita bisa bilang adanya gizi buruk. Nah, padahal stunting itu juga merupakan salah satu faktor dari perubahan iklim, di mana itu menjadi salah satu peningkatan resiko kesehatan. Kenapa sih ada stunting? Kenapa sih ada kekurangan gizi? Padahal kalau kita mau bilang, dulu di Indonesia ini, sebelum yang namanya kita berbicara tentang makanan pokok itu adalah nasi, teman-teman semua ini yang dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat ini, pastinya sudah memiliki makanan khas di daerahnya masing-masing yang memang menjadi protein, kemudian juga menjadi salah satu pasokan makanan yang utamanya dimakan oleh para orang tua kita, mungkin kakek kita, atau orang tua kita yang sebelumnya. Dan ini juga akhirnya meningkatkan resiko kesehatan, di mana pada saat banyak hal yang terjadi, utamanya dari salah satunya kepunahan spesies binatang tertentu, yang dia juga merupakan salah satu pembasmi hama, contohnya di dalam apa namanya rantai makanan. Itu juga pastinya mau tidak mau akhirnya akan mempengaruhi terhadap punahnya dari beberapa varietas tanaman. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Jadi logika berpikirnya adalah pada saat ini sebenarnya saya bukan ngajarin kita nggak perlu makan nasi ya, karena memang dulu waktu tahun 2013 pada saat alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan untuk dapat mempelajari tentang climate change and green job ini di Korea dan Jerman. Kalau nggak ketemu nasi itu rasanya mau mati, kalau bisa dibilang ya. Karena memang perut, perut kita perut Indonesia lah pasti butuh nasi. Tapi lama kelamaan kita juga akan berproses dan kita juga akan bisa untuk beradaptasi dengan keadaan kita bisa makan nasi, makan selain nasi. Contohnya misalkan kita makan kebab, kita makan roti, kemudian ada kita makan jagung, kemudian ada kita juga makan bulgur seperti itu. Dan ini juga nanti tidak akan apa namanya meningkatkan resiko kesehatan kita karena memang juga harus diimbangi dengan hal-hal yang kita lakukan seperti olahraga, kemudian juga mengatur pola makan dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada peningkatan kemiskinan. Karena pada saat kita sudah miskin, teman-teman, mohon maaf, pastinya ini perubahan iklim ini dampaknya akan terasa. Kenapa sih peningkatan kemiskinan ini menjadi salah satu dampaknya? Karena seperti ini teman-teman, contoh. Pada saat kemiskinan meningkat, akibat dari perubahan iklim itu, kita akan memahami bahwa pada saat tadi ada perubahan pola cuaca, yang tadi saya sampaikan, itu akan mengakibatkan kekeringan. Kemudian dari kekeringan itu pasti akan ada kelangkaan pangan. Kemudian dari kelangkaan pangan, otomatis dia juga pasti akan ada kenaikan temperatur di permukaan bumi karena kekeringan tadi. Kemudian permukaan air laut juga naik. Dan setelah permukaan air laut naik ini, otomatis maka kita akan sulit untuk mendapatkan makanan. Di mana di sini kita juga mengenal ya teman-teman bahwa ada kebutuhan primer, ada kebutuhan tersier, sekunder, dan nanti juga kebutuhan tersier. Nah, kalau misalkan kita bicara kebutuhan tersier dan lain-lain sebagainya, kemudian itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sedikit banyak masih bisa untuk diganti dengan barang-barang sejenis ataupun pengganti yang sejenis seperti itu. Tapi kalau kita sudah bicara kebutuhan primer, utamanya untuk makanan, otomatis apabila kita tidak bisa makan, pastinya ini kita nanti akan terpengaruh terhadap resiko kesehatan yang ada tadi. Kemudian kemiskinan pasti akan meningkat. Nah, kenapa kok kemiskinan meningkat sih dengan apa namanya makanan ini kita berkurang? Karena begini teman-teman, pada saat kita nggak bisa makan ya, contoh misalkan kita bicara tentang sekarang paling gampang pada saat mau hari raya. Mau hari raya itu kan biasanya banyak kenaikan-kenaikan harga seperti itu. Nah, kenaikan harga ini sebenarnya kan sudah diimbangi juga oleh adanya ekspor dan impor bahan pangan. Nah, cuma permasalahannya pada saat musim bahan pangan tersebut tidak terjadi, berarti akan otomatis ada kelangkaan. Karena ada kelangkaan, akibatnya apa? Harga pangan akan semakin tinggi. Nah, begitu harga pangan semakin tinggi, otomatis daya beli masyarakat ini juga dia akan meningkat seharusnya. Nah, daya beli yang meningkat ini hanya dikuasai oleh golongan-golongan tertentu, akhirnya apa?
kelangkaan yang terjadi tersebut mengakibatkan adanya bahan-bahan pangan itu yang dia hanya masuk kepada golongan tertentu saja. Jadi adanya penimbunan. Kemudian kita bisa bilang bahwa secara struktural akhirnya kita semua yang tidak bisa mendapatkan makanan itu dianggap sebagai orang-orang yang memang meningkat kemiskinan. Seperti itu. Dan yang terakhir ini di sini teman-teman, ini seringnya terjadi badai. Nah, seringnya terjadi badai ini banyak terjadi biasanya di negara-negara Nordik atau di daerah wilayah negara-negara yang ada di utara. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Paling gampang contohnya kalau teman-teman tahu aurora. Aurora borealis itu adalah merupakan satu fenomena alam di mana sebenarnya itu adalah komplikasi dari perubahan ozon yang terjadi di daerah wilayah kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, aurora borealis ini dia mengakibatkan sering terjadinya badai. Karena pada saat di situ ozon sudah sedikit menipis atau bisa dibilang bahkan banyak juga adanya kenaikan permukaan air laut karena adanya pencairan es. Ini merupakan salah satu hal yang amat sangat signifikan untuk menjadikan gesekan listrik di situ. Akhirnya karena ada impact dari gesekan listrik tersebut, badai akan amat sangat gampang tercipta. Seperti itu. Oke, next. Baik. Nah, kemudian dari dampak perubahan iklim sendiri ini, teman-teman, itu selain menyebabkan kerusakan lingkungan, adanya juga kerugian ekonomi dan sosial yang berkepanjangan dalam proses pemulihannya. Nah, ini salah satu contoh di sini ada grafik terkait dengan pendapatan domestik bruto Indonesia, di mana proyeksi dari tahun 2020 sampai dengan tahun ini di 2024, utamanya yang mana sempat kita kenal di tahun 2020 sampai dengan 2021 itu kita menghadapi satu pandemi COVID-19 yang impact-nya sangat banyak masih kita rasakan sampai sekarang. Nah, ini benar banget nih kata Alexandra Roberto. Aurora borealis indah banget, bahkan banyak turis yang datang untuk melihat. Nah, saya juga pengen ke sana. Kita doakan ya kita semua bisa ke sana nih. Oke. Nah, dari tahun 2020 sampai dengan 2021, impact-nya di sini dengan isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang ada, maka tantangan globalnya ini sangat amat sangat besar untuk kita hadapi bersama, teman-teman. Dimana kalau kita bicara terkait dengan peningkatan ekonomi dari tahun 2020 sampai dengan 2024, di grafik biru itu adalah proyeksi atau ramalan dari peningkatan pendapatan domestik brutonya. Kemudian yang hijau ini adalah pendapatan domestik bruto dengan upaya adaptasi di rencana pembangunan jangka menengah di tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan yang terakhir di sini yang garis merah itu adalah produk domestik bruto dengan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Nah, saya tidak akan berbicara secara teknis terkait dengan proyeksi-proyeksi ini, teman-teman. Tapi saya cuma mau memberikan gambaran aja bahwa kalau kita bicara tentang perubahan iklim, itu otomatis juga pasti akan bergerak kepada pembangunan berkelanjutan. Dan pembangunan berkelanjutan ini pasti dia akan memiliki dampak ke depannya terkait dengan inisiatif pekerjaan hijau yang harus dioptimalkan. Nah, ini nanti secara tidak langsung di Green Week ini kita juga akan lihat sebenarnya optimalisasi dari pekerjaan hijau ini seperti apa sih? Kalau misalkan kita bilang bahwa akan adanya pekerjaan yang hilang, itu benar sekali teman-teman. Karena apa? Dari 2020 sampai dengan 2021 kita mau tidak mau dipaksa untuk berubah atau shifting. Dari yang tadinya kita terbiasa untuk bekerja secara online, sekarang kita banyak bisa melakukan pelatihan-pelatihan menggunakan berbagai media secara digital. Contohnya misalkan pelatihan ini ya teman-teman. Dan kemudian ini di Indonesia khususnya ada bentuk mitigasi perubahan iklim yang akan mengurangi dampak langsung terhadap masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Nah, di Indonesia sendiri ini dari 17 pilar berkelanjutan yang dinamakan Sustainable Development Goals dan itu sudah diadaptasi dari PBB, ini kita sudah mengadopsi ke dalam 4 pilar. Yang pertama adalah pilar sosial, kemudian yang kedua adalah pilar ekonomi, yang ketiga adalah pilar lingkungan hidup, dan yang keempat adalah pilar peningkatan hukum dan tata kelola. Yang nanti akan kita bahas lebih lanjut pada sesi berikutnya. Next. Oke, baik. Nah, di sini saya akan sedikit banyak menyoroti terhadap kesepakatan Paris, teman-teman. Jadi kalau kita bicara tentang penanganan perubahan iklim dan bagaimana kita bicara
penerapan pembangunan berkelanjutan, di sini dalam negosiasi global yang dilakukan di tahun 2015, itu pembangunannya harus rendah karbon. Jadi yang bisa disoroti teman-teman di sini adalah kita bicara tentang nationally determined contribution, yang mana akan berkontribusi kepada global stocktake. Nah, bicara global stocktake gampangnya seperti ini teman-teman. Tadi sudah ada salah satu teman juga yang menyampaikan ya, terkait dengan emisi karbon. Nah, emisi karbon yang dilepaskan sebagai karbon dioksida ke atmosfer kita, itu sekarang di Indonesia sudah ada satu aturan yang mewajibkan perusahaan mulai dari tahun 2023, dan itu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan green financing, yang kita bisa bilang seperti ini. Nah, aturan dari green financing itu adalah sekarang perusahaan tidak hanya wajib untuk melaporkan kewajiban laporan keuangannya saja, tapi sekarang sudah diwajibkan juga untuk dia harus melaporkan sustainability report. Apa sih yang dimaksud dengan sustainability report ini, teman-teman? Jadi kalau bisa kita bilang sebagai contoh, misalkan teman-teman ini yang mengikuti pelatihan itu setiap selesai pelatihan, mungkin ya, koreksi kalau saya salah, sudah harus membuat satu resume dari sesi yang diikuti. Nah, itu juga yang berlaku terhadap perusahaan. Perusahaan ini dia sudah memiliki laporan keuangan yang katakan sehat di setiap perusahaan. Tapi sustainability report ini tidak hanya berbicara tentang apa saja yang didapatkan, penggunaannya untuk apa. Nah, tapi pada saat kita bicara sustainability report, ini bagaimana ke depannya perusahaan itu harus punya follow up action atau rencana jangka panjang agar memanfaatkan tidak hanya keuangannya, tidak hanya resourcesnya, tapi bagaimana agar bisa berkontribusi terhadap dampak sosial, dampak lingkungan, dan juga peningkatan ekonomi yang berkelanjutan negara. Nah, kemudian ini juga kalau untuk masalah limbah plastik sudah banyak teknologinya ya teman-teman untuk kita kelola. Jadi kita bisa bicara tentang combustion engine atau mesin untuk pembakaran. Kemudian ada juga kita bicara tentang bagaimana pengolahan plastik itu bahkan diekspor, yang kalau tidak salah juga saya pernah baca itu ke Norwegia atau negara-negara Nordik, di mana mereka juga membutuhkan itu untuk menjadi bahan bakar untuk pembangkit listriknya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menarik ya teman-teman, karena memang kita juga bisa berkontribusi terhadap sesuatu yang ramah lingkungan atau mereduksi bagaimana limbah yang kita keluarkan dari negara kita, agar bagaimana caranya itu juga bisa menjadi satu hal yang meningkatkan skala ekspor kita. Nah, itu juga yang dimaksud dengan bagaimana circular ekonomi atau ekonomi sirkular itu bisa berjalan. Jadi dari hulu ke hilir, tidak hanya proses dari input menjadi outputnya juga yang kita paham akan menghasilkan limbah, tapi reduksi dari limbah yang kita hasilkan dari output tersebut itu juga masih berguna untuk tempat lainnya. Next. Baik. Nah, ini salah satu konsep pembangunan berkelanjutan yang paling awal di tahun 87 itu disebutkan bahwa human ability to ensure that current development meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Nah, kita bicara tentang bagaimana human ability. Nah, ini menarik sekali. Ini ada, nanti mungkin kita juga bisa bahas ya pada saat sesi tanya jawab terkait dengan inovasi. Di sini kuncinya human ability without compromising the ability of future generation. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa sekarang ini banyak yang bilang ya, teman-teman sekalian, ini kita sudah tersegmentasi berdasarkan. Hai, apa kabar? Sudahkah Anda berdonasi kirim pesan bulan ini? Kita tersegmentasi pada beberapa generasi. Dari generasi yang paling tua itu bisa paling senior, kita bisa bilang itu ada namanya generasi baby boomers. Kemudian ada di bawahnya generasi saya lupa apa. Kemudian di bawah baby boomers itu ada generasi milenial, di bawah milenial itu ada generasi Z, kemudian setelah itu ada generasi alpha. Ini kita tidak boleh berbicara tentang apa sih sebenarnya residual yang dihasilkan oleh tiap-tiap generasi.
Karena pada prinsipnya setiap generasi itu pasti akan menelurkan atau banyak memberikan inovasi-inovasi dan kontribusi untuk pengembangan zamannya masing-masing. Sebagai contoh misalkan revolusi industri ya teman-teman, yang kita kenal dari revolusi industri yang pertama sampai dengan sekarang revolusi yang industri yang keempat, bahkan di Jepang sendiri sekarang ini sudah terjadi namanya Society 5.0. Dari revolusi industri yang pertama ditemukan mesin uap. Nah, generasi itu menemukan mesin uap kenapa? Karena memang untuk mempermudah pekerjaan. Kemudian dari generasi kedua setelah itu, di mana kita berbicara bahwa revolusi industri yang kedua ini ditemukannya mesin pembakaran. Mesin pembakaran ini yang kita kenal untuk digunakan di dalam kendaraan-kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor beroda 4, beroda 2, pesawat terbang, ataupun kendaraan bermotor lainnya. Dan itu banyak digunakan di era-era awal di abad 20, di tahun 1900-an awal sampai dengan di tahun 1940-an. Kemudian revolusi industri yang ketiga pada saat kita berbicara sudah ditemukannya komputer. Komputer ini merupakan satu inovasi juga yang sebenarnya kalau dalam perubahan iklim itu mengurangi, kita bisa bilang, pola berpikir kita. Kalau buat saya pribadi ya teman-teman, kenapa? Karena pada saat kita menghitung dibantu dengan satu alat, itu memang akan memudahkan kita. Tapi akibatnya nanti kita pada saat masuk di revolusi industri yang keempat ini sekarang teman-teman, banyak kita temukan satu search engine. Kemudian dari search engine itu kita juga tinggal mengetikkan kata-kata, tinggal kita googling, kita search hal-hal yang sekiranya kita akan dapatkan berupa informasi dari search engine tersebut. Bahkan yang lebih canggih lagi sekarang adalah ChatGPT. Kalau misalkan kita bilang salah satu contohnya ya. Kalau kita bicara tentang ChatGPT, saya juga kadang-kadang sering menggunakan ya apabila memang ada hal-hal tertentu yang sifatnya saya juga pengen lakukan secara cepat seperti itu. Nah, ChatGPT ini akan banyak membunuh beberapa okupasi yang kalau kita bilang itu karena memang di mana AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sekarang kita kenal ini memang dia akan banyak sekali bisa membuat kita berpikir lebih cepat ya. Tapi akhirnya akan mengurangi daya analisis. Nah, ini yang disebut dengan salah satu impact atau inovasi-inovasi juga dari pembangunan berkelanjutan. Yang mana sebenarnya untuk mengurangi atau mereduksi perubahan iklim, teman-teman sekalian, ini akan menjadi satu hal yang amat sangat menarik ke depannya. Karena apa? Pasti akan ada banyak pekerjaan yang muncul dan peluang-peluang baru yang nanti teman-teman bisa dapatkan ke depan. Next. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan, teman-teman, di sini kita harus menyoroti kepada tiga hal. Yang pertama, adanya pembangunan ekonomi, kemudian pembangunan ekologi, dan juga pembangunan masyarakat. Nah, ini tadi ada satu masukan juga betul sekali bahwa katalis converter itu juga bisa meminimalkan resiko gas buang. Betul sekali. Terima kasih banyak informasinya. Dan ini juga merupakan salah satu picu kalau kita bisa bilang ya, adanya penemuan-penemuan apa inovasi di mana ekonomi hijau atau green economy ini akan meningkatkan perkembangan aktivitas ekonomi di mana masyarakat dan pelaku usaha akan lebih sadar akan dampak lingkungan dari aktivitasnya dan secara aktif berusaha meminimalisir dan mengelola dampak tersebut. Jadi bisa kita bilang bahwa yang namanya dampak dari inovasi-inovasi itu teman-teman sekalian itu pasti akan ada dari setiap zaman yang sudah kita lewati dan kita lalui. Karena tidak mungkin adanya hal-hal yang menjadi inovasi itu tidak mengorbankan inovasi yang sebelumnya. Sebagai contoh misalnya kita bisa bicara tentang Thomas Alva Edison yang dia menemukan bola lampu setelah 1000 kali percobaan. Nah, dari 1000 kali percobaan itu kan dia tidak pernah menyerah. Dia hanya bisa bilang seperti ini. Saya tidak menemukan 999 kali kegagalan, tapi saya menemukan satu cara yang berhasil dibandingkan sebelumnya. Seperti ini. Next. Kemudian adanya pembangunan rendah karbon. Ini kita bicara tentang ekologinya, yang mana dalam pengelolaan aktivitas ekonomi jangka menengah ataupun jangka panjang, ini harus ada mitigasi gas rumah kaca dan adaptasi dampak perubahan iklim. Teman-teman sekalian, ini memang hal yang paling susah saya akui. Karena apa? Yang tadi dari dampak perubahan iklim yang ada di poin saya sampaikan sebelumnya,
itu paling susah yang kita kelola sampai dengan saat ini adalah bagaimana kita mengurangi dampak lingkungan terhadap konsumsi yang kita lakukan, baik itu konsumsi energi, konsumsi makanan, konsumsi minuman, konsumsi produk lain yang bahan bakar fosil dan lain sebagainya. Itu menjadi sangat menarik sekali karena memang sebagai bagian dari upaya mitigasi, ini kita juga harus mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang satu hal bisa kita lakukan sebagai contohnya, mungkin di tempat teman-teman sekalian ada yang sudah memiliki namanya bank sampah. Kalau misalkan sudah punya bank sampah di situ, itu merupakan salah satu inisiatif bagaimana kita bisa berbicara tentang low carbon development. Selain kita bisa meningkatkan ekonomi untuk masyarakat, low carbon development di situ akan juga bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena kita di situ juga akan banyak menanam tanaman-tanaman hijau, itu yang pertama. Kemudian dari bank sampah itu pengelolaannya juga kita bisa pisahkan. Dari pengelolaan sampah plastiknya, kemudian ada juga pengelolaan sampah-sampah organiknya, kemudian ada juga bahkan ada beberapa bank sampah yang juga pernah saya temui itu mereka tidak mengelola limbah B3 yang secara standar itu memang berbahaya sekali, tapi limbah baterai, kemudian limbah-limbah lainnya yang masih bisa tertangani dan itu bisa kembali mereka jual. Utamanya kalau misalkan kita berbicara tentang limbah handphone bekas ya teman-teman. Ada beberapa limbah handphone bekas itu yang memang ternyata di soldernya itu untuk beberapa IC itu dia mengandung emas. Nah itu juga sebenarnya menjadi satu hal yang sangat menarik ya. Bukan kita mau jual emasnya enggak, tapi emas ini bisa dicairkan kembali dan nanti bisa dijadikan bahan baku kepada industri-industri yang membutuhkan untuk dijual kembali. Seperti itu. Next. Kemudian yang terakhir di sini adalah green growth, di mana kita berbicara tentang kebijakan dari pemerintah ataupun pemangku kepentingan yang terkait di sektor industri, kemudian organisasi kemasyarakatan, dan juga bagaimana para akademisi dan periset ini bisa saling bersinergi untuk meningkatkan ekonomi nasional ini masih harus berkembang. Tapi bagaimana caranya agar peningkatan atau perkembangan ekonomi ini juga dia mendapatkan dampak sosial yang positif dan juga tidak mengganggu lingkungan. Nah, ini yang sangat menarik ya teman-teman, karena contohnya misalkan kita bicara tentang green growth tadi, di mana adanya ketentuan untuk melakukan satu reporting terkait dengan sustainability, bagaimana agar follow up action yang dilakukan oleh perusahaan ini dia bisa mendapatkan tempatnya untuk meningkatkan pertumbuhan hijau. Nah, pertumbuhan hijau sendiri ini memang tidak akan bisa dicapai tanpa adanya regulasi atau aturan-aturan yang mengikat dan juga kalau saya bilang nih teman-teman, jadi kita pada saat membuat satu regulasi atau satu peraturan atau katakan aturan yang berlaku di satu organisasi lah sebagai contoh kecil, itu pasti akan ada hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini sifatnya adalah take and give. Jadi tidak bisa hanya kita take aja tapi tanpa give. Dan juga sebaliknya tidak bisa give saja tanpa take. Jadi hak dan kewajiban ini harus seimbang. Pada saat kita mau meningkatkan ekonomi berarti kita harus tahu hak kita di mana, kemudian kewajiban apa yang sudah harus kita lakukan, dan kemudian nanti dari hak dan kewajiban yang sama-sama kita dapatkan dari prinsip take and give itu, impact-nya atau pengaruhnya itu seperti apa. Sebagai contoh, misalkan apabila kita ingin melakukan satu produksi terkait dengan makanan organik, berarti kita juga harus tahu pembibitannya seperti apa, kemudian kualitas tanahnya bagaimana, kemudian salah satunya bagaimana kita juga mereduksi untuk proses pengolahannya, kemudian dari sisi packagingnya dan lain sebagainya. Dan ini memang sudah sangat banyak sekali ya sistem yang ditawarkan oleh pemerintah terkait dengan adopsi dan adaptasi dari berbagai macam regulasi yang dikeluarkan oleh negara-negara yang tadi sudah menerapkan bagaimana agar terdapat pembangunan rendah karbon. Dan ini merupakan satu hal yang menarik ya teman-teman, sebenarnya kalau kita berbicara regulasi, walaupun bisa dibilang bahwa saya juga sebagai salah satu regulator, tapi juga bisa saya sampaikan, kadang-kadang masih banyak terjadi redundant atau overlapping terkait dengan peraturan-peraturan yang memang membicarakan tentang perubahan iklim sendiri. Karena kesepakatan tentang perubahan iklim sendiri tidak mudah atau tidak serta-merta setelah diratifikasi itu bisa kita langsung terapkan. Karena memang ikutannya tadi ada pembangunan berkelanjutan ya teman-teman. Ada 3 hal yang harus kita capai, ekonominya meningkat,
kemudian secara ekologis juga berdampak positif, dan ini juga memberikan dampak sosial yang baik kepada masyarakat. Next. Oke, baik. Kemudian di sini ada potensi pengembangan pekerjaan hijau di Indonesia, teman-teman. Jadi di tahun 2018 itu sebenarnya potensi pembangunan rendah karbon itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau di tingkat global sebesar 26 triliun US dollar. Atau kurs saat itu adalah 14.500 sampai dengan 2030. Atau bisa dibilang menjadi 377.000 triliun rupiah. Dan di Indonesia sendiri kita memiliki potensi untuk bertumbuhnya pekerjaan hijau ini sebanyak 15,3 juta sampai dengan tahun 2045. Nah, ini merupakan satu peluang ya buat teman-teman semua, bahwa pada saat kita melihat potensi tersebut, kita juga tidak akan ketinggalan, karena kita juga akan melihat sebenarnya potensi yang sudah kita dapatkan ini sampai dengan sejauh mana untuk memahami pekerjaan hijau mana yang akan cocok dengan kemampuan dan kapabilitas kita. Next. Kemudian di sini secara umum dari Bappenas, data-data yang didapatkan 1,2 juta pekerjaan hijau akan bertumbuh sampai dengan 2020. Dan sampai dengan 2060 akan mencapai 3 juta lapangan pekerjaan. Nah, ini kalau misalkan kita berbicara dengan potensi tersebut, kita bisa melihat bahwa tambahan dari pekerjaan hijau tersebut sebenarnya tidak hanya didominasi dari sektor-sektor tertentu saja, teman-teman. Karena bicara sebagai contoh misalkan green building, kemudian ada green electricity, kemudian ada green yang lain ya. Itu memang mereka juga akan mendapatkan sertifikasi yang layak terkait dengan bagaimana proses bisnis yang berkelanjutan. Tapi di satu sisi dengan adanya proses bisnis yang berkelanjutan tersebut, kita juga memahami pasti proses bisnis berkelanjutan ini dia akan membutuhkan orang-orangnya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Karena apa? Satu hal yang selalu saya tanamkan buat diri saya seperti ini, teman-teman. Jadi pada saat kita berbicara proses terkait dengan bagaimana kita ingin mencapai sesuatu, di situ ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah people-nya dulu. Karena kita manusianya. Ini kita yang membuat gadgetnya, membuat equipment-nya, membuat sistemnya. Kita akan memahami hal-hal tersebut karena kita merupakan pembuat seperti itu. Jadi dalam people ini kita juga harus terus menanamkan kepada diri kita willingness to learn, kalau kita bisa bilang, atau kemauan untuk terus bertumbuh. Saya tidak membatasi di sini kita bicara learn itu sebagai hanya pemahaman untuk mempelajari skill, knowledge, attitude, tapi kita juga harus beradaptasi dan juga bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan sesama rekan kita yang memiliki keahlian atau spesialisasi di bidang-bidang tertentu. Itu yang pertama, kita bicara people. Kemudian kita bicara proses. Nah, pada saat kita bicara proses, teman-teman, terkait dengan pekerjaan hijau sendiri, ini dengan adanya people yang nantinya akan mengisi okupasi-okupasi dimaksud, proses ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena pada saat kita bicara proses, disinilah kita berbicara bagaimana kita mengembangkan skill, knowledge, dan attitude kita. Yang paling penting, teman-teman sekalian, sekarang dari bimbingan kesiapan kerja ini, yang sudah diberikan tips and trick-nya nanti ke depannya setelah 3 bulan melaksanakan kegiatan ini, saya harapkan nanti kita mengedepankan pertama kali adalah attitude-nya yang juga. Kalau saya bisa bicara tentang productivity, di sini adalah productivity itu kalau secara filosofis itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi productivity secara filosofis itu kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan dengan mengubah mindset kita. Pada saat kita sudah merubah mindset, otomatis knowledge yang kita dapatkan itu nanti bisa mendevelop atau mengembangkan skill yang kita miliki. Dan nanti ke depannya pada saat kita membicarakan tentang pekerjaan hijau, nanti setelah prosesnya kita lewati, kita akan berbicara tentang policy-nya. Policy ini di sini mengatur regulasi. Sebagai contoh ada standar kompetensi nasional Indonesia, ada kualifikasi kerja nasional Indonesia. Di situ merupakan satu regulasi terhadap okupasi atau pekerjaan yang nanti akan kita dapatkan ke depannya seperti apa, dan peluang-peluang apa saja dengan skill, knowledge, dan attitude yang kita sudah miliki untuk dapat bekerja di bidang apa, dan
mengkontribusikan keahlian kita untuk mendapatkan jenjang karir sampai dengan sejauh ini. Ada people, proses, policy, dan yang terakhir adalah produk. Nah, bicara produk, teman-teman, kita tidak hanya berbicara bahwa apa yang harus kita hasilkan semata. Sebagai contoh, misalkan di bidang industri dan manufaktur. Kalau kita berbicara hanya di bidang industri dan manufaktur, kita berbicara terhadap pekerjaan hijau yang jelas. Misalkan sebagai contoh nanti adanya spesialis untuk green electricity, spesialis untuk green building, dan spesialis-spesialis yang lainnya, yang mana kita juga akan bisa mengelaborasi kemungkinan terkait bagaimana caranya perubahan iklim atau pekerjaan hijau ini bertumbuh berdasarkan bisnis proses yang sudah green, atau bisa dibilang sebagai proses bisnis yang ramah lingkungan. Tapi kalau misalkan kita bicara di sektor jasa, karena kebetulan saya juga bergerak di bidang jasa, saya bisa bilang begini teman-teman. Jadi selain profesi saya juga sebagai konsultan, selain profesi saya sebagai trainer, selain profesi saya sebagai dosen, saya juga punya satu profesi lagi sebagai penerjemah. Paling gampangnya seperti ini teman-teman. Pada saat saya menerjemahkan, itu saya sudah memiliki satu bisnis proses yang green sendiri. Saya sudah tidak pernah memberikan satu terjemahan yang memang dia berupa hard copy, kecuali memang klien minta untuk kebutuhan tertentu. Misalkan sebagai contoh pada saat kita mau keluar negeri ya, itu kan biasanya dibutuhkan apostil yang ada di Kemenham untuk dilegalisasi, dan itu juga harus diberikan cap dari penerjemah dan juga cap dari notaris yang terdaftar di dalam Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu salah satu contohnya, teman-teman. Karena apa? Memang kita juga berusaha untuk mereduksi atau mengurangi penggunaan kertas. Di mana yang kita tahu untuk mendapatkan satu rim kertas itu kita harus mengorbankan beberapa banyak pohon untuk mendapatkan satu rim kertas saja. Dan itu yang coba untuk saya reduksi saat ini. Next. Oke, itu yang dapat saya sharing sampai dengan saat ini, teman-teman. Setelah ini kita mungkin akan ada sesi tanya jawab ya, Mas Kemas. Saya akan kembalikan kepada Mas Kemas sebagai moderator untuk memandu sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Ajen atas sharing terkait perubahan dan juga pekerjaan hijau. Sangat-sangat insightful dan juga membuka wawasan sekali bagaimana perubahan iklim ini merupakan suatu isu yang sebenarnya bersifat mengancam seluruh umat manusia sebenarnya ya. Dan bagaimana juga isu ini dapat berdampak pada pekerjaan kita dan juga membuka peluang baru bagi pekerjaan hijau di masa depan. Oke, untuk itu di sini teman-teman sudah pada antusias sekali untuk bertanya. Akan kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan aku buka untuk 3 penanya terlebih dahulu yang sudah raise hand, untuk kemudian langsung dapat dijawab oleh Mas Ajen. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke penanya pertama. Di sini ada yang paling awal, ada Kak Ana Syuryoya Sultoni. Kepada Kak Ana, dipersilakan Kak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya pada Pak Ajen, dalam keadaan sekarang kan seperti yang Bapak tadi sudah singgung, gimana caranya juga sektor UMKM juga melek ya sama perubahan iklim. Nah, dalam prosesnya kalau saya lihat gitu, orang-orang masih pakai seperti styrofoam ya Pak ya. Wadah-wadah seperti styrofoam itu kan sebenarnya sudah jauh-jauh hari dikabari untuk tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, apakah dari pemerintah sendiri melarang atau apa ya, ada regulasi yang melarang untuk apa namanya produksi styrofoam tersebut? Soalnya kan kita sebagai semisalkan saya jadi pedagang nih Kak, kita kan mencari gimana caranya harga pokok penjualan lebih ditekankan gitu kan ya. Nah, saya cari-cari yang paling murah itu styrofoam, sedangkan untuk wadah makanan yang apa ya, food grade lainnya yang seperti pakai kertas apa segalanya itu masih terlampau cukup mahal lah intinya kayak gitu. Nah, apakah dari pemerintah juga kayak memberikan apa namanya sumbangsi kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk tidak memproduksi yang mengganggu
perubahan iklim tersebut. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ana. Boleh Mas Sajen untuk langsung dijawab, Mas. Oke, ya baik. Terima kasih Mas Kemas. Ini coba saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Moga-moga saya nggak salah tangkap ini. Jadi dari Mbak Ana, ini terkait dengan UMKM ini kan harus mulai perubahan iklim ya. Tapi di sini kan memang terkait dengan HPP atau harga pokok penjualan pastinya kan ada salah satu pertimbangan di mana penggunaan styrofoam ini akan lebih murah ketimbang penggunaan bahan baku atau sorry bukan bahan baku ya, pembungkus yang kita bisa bilang lebih ramah lingkungan. Terus kemudian di sini secara garis besar Mbak Ana menanyakan terkait dengan apakah ada regulasi yang melarang atau adakah insentif untuk yang memakai produk tersebut. Nah, ini sangat menarik sekali, Mbak Ana. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita bicara regulasi yang melarang, sampai dengan saat ini, sepemahaman saya ada beberapa peraturan daerah yang memang itu merupakan turunan dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana untuk mereduksi penggunaan styrofoam atau benda-benda lainnya yang tidak ramah lingkungan kaitannya untuk pembungkus makanan ataupun hal-hal lain yang sifatnya memang dia dipergunakan untuk apa namanya, saya bisa bilang ada food grade-nya ya, utamanya juga ada aturan dari Badan POM sendiri yang memang dia mensyaratkan untuk pembungkus makanan itu terkait dengan food grade tertentu itu dia juga harus ada yang mungkin tidak juga terlalu tidak tahan panas, kemudian juga ada hal-hal lainnya yang memang harus dia bisa direduksi dalam artian apabila dia dibuang ke tempat sampah atau diolah kembali itu pada timing atau waktu tertentu tidak akan mengakibatkan banyaknya limbah yang dihasilkan. Nah, itu salah satu contoh regulasinya, Mbak Ana. Kemudian kalau dari contoh insentifnya, Mbak Ana, nah ini merupakan satu hal yang saya pahami juga. Kalau kita berbicara terkait dengan insentif, bagaimana kita bisa membuat satu pembungkus makanan yang memang ramah lingkungan, itu banyak sekali memang dari dinas-dinas terkait. Kalau di tempat wilayah kami kebetulan di Kota Bekasi, tempat saya tinggal, itu di Dinas Koperasi dan UMKM-nya sendiri memang memberikan satu pelatihan dan juga pendampingan, Mbak Ana. Mungkin nanti juga bisa ditanyakan apabila Mbak Ana juga ada teman atau kenalan atau pendamping dari Dinas Koperasi dan UMKM yang sekiranya sering memberikan pelatihan bahwa pelatihan packaging yang diberikan kepada UMKM ini sudah banyak sekali jenisnya. Dan salah satunya itu adalah pelatihan untuk masalah packaging makanan. Dan packagingnya ini dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini, Mbak Ana? Karena memang kami dari pemerintah sendiri, sedikit banyak kami tidak bisa menjadi satu organisasi yang profit making. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang memang menjadi profit making yang kami berikan dan kami kembalikan kepada masyarakat adalah melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Jadi hal tersebut merupakan salah satu bentuk insentif yang dapat kami berikan kembali kepada masyarakat, utamanya kepada UMKM ataupun rekan-rekan yang memang membutuhkan pelatihan dan pendampingan terhadap hal tersebut. Mungkin jawaban dari saya seperti itu, Mbak Ana. Apabila nanti ada hal-hal lainnya yang mungkin mau ditanyakan, mungkin nanti setelah sebelum sesi berakhir saya juga akan drop nomor HP saya. Silahkan saya di Japri, di kontak, nggak ada masalah. Saya akan coba jawab apabila ada hal-hal yang memang mungkin belum tersampaikan dan mungkin belum terjawab di dalam sesi ini. Ya, saya kembalikan ke Mas Kemas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sajen. Semoga sudah menjawab ya Kak Ana. Kita beranjak ke penanya selanjutnya. Di sini sudah ada Kak Fardiansa dari kelompok 11.1. Kak Fardiansa boleh langsung open mic aja, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai isu perubahan iklim atau climate change. Nah, ketika kita berbicara mengenai perubahan iklim, ya, nah ini kita berbicara mengenai masalah global, ataupun artinya ini masalah kita semua gitu.
Nah, banyak dari kita yang melihat bahwa ancaman perubahan iklim ini tampaknya masih jauh. Kayak rasanya manfaat dari suatu tindakan itu ada di masa depan, masa depan gitu. Sedangkan biaya dari suatu tindakan ada pada saat ini. Nah, perlu diketahui perubahan iklim ini bukanlah sebuah ancaman masa depan, tapi perubahan iklim ini telah mengancam kehidupan kita melalui peristiwa cuaca ekstrim seperti banjir, gelombang panas, dan ya dampaknya perubahan ini semakin memburuk karena kita menggunakan bahan bakar seperti fosil dan lebih banyak menggunakan gas rumah kaca begitu. Kemudian, nah pada faktanya perubahan iklim ini sudah terjadi saat ini, misalnya kayak cuaca panas yang melanda kita berbulan-bulan gitu, yang hampir tidak mungkin terjadi karena eh, tanpa manusia gitu yang memanaskan bumi ini seperti itu. Nah, saya juga pernah mendengar konspirasi dari media sosial bahwasanya ada salah satu penemu mobil yang bertenaga air yang secara misterius menghilang gitu. Yang namanya kurang lebih Stanley Mahier gitu. Dia seorang penemu mobil itu yang bertenaga air. Dia diajak oleh salah satu investor minyak gitu untuk berdiskusi. Nah, entah kenapa pada saat setelah berdiskusi orang tersebut menghilang. Kemudian apa yang ada di penemuannya itu dibobol oleh si investor minyak tersebut. Nah, dari kasus tersebut muncul pertanyaan, uh, dari kacamata Bapak, apakah perubahan iklim sebenarnya ini terjadi karena sifat serakah manusia? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Silakan Mas Ajen. Ya, baik. Terima kasih Mas Fardi. Ini makin malam makin menarik ini diskusinya. Kebetulan Mas Fardi, saya juga penikmat salah satu salah satu penikmat teori konspirasi ya. Jadi memang teori konspirasi ini banyak sekali cakupannya. Nah, ini salah satunya yang ada tadi di wilayah perubahan iklim ya, terkait dengan salah satu penemu mobil yang dia juga bisa mengcombustion atau memanfaatkan energi H2O atau di situ mengekstraksi hidrogen lebih tepatnya ya sebagai bahan bakar. Nah, ini menarik sekali terkait dengan keserakahan manusia. Nah, kalau kita bicara tentang keserakahan manusia, mungkin kita kembalikan lagi ya, Mas Fardi, kepada kita punya zaman di awal pada saat kita berbicara tentang zaman berburu dan meramu makanan. Nah, zaman berburu dan meramu makanan ini pada saat kita berbicara tentang perubahan iklim, sebenarnya di situ memang sudah ada perubahan iklim yang terjadi. Contohnya misalkan berburu dan meramu makanan ini sifatnya satu, berpindah-pindah. Pada saat berpindah-pindah, manusia yang sudah ada pada saat itu, yang dari teori kita kenal, itu dia akan berladang atau membuka lahan. Bagaimana caranya dia membuka lahan? Otomatis dengan adanya pohon, dia akan babat. Kemudian dengan adanya tanaman-tanaman lain, misalkan semak belukar, akan dia bakar seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan keserakahan manusia dari awalnya pada saat zaman berburu dan meramu makanan, kita sudah bisa melihat adanya di situ dampak dari perubahan iklim yang terjadi, di mana dari kita membakar semak belukar itu juga pasti akan menjadi salah satu pelepasan gas CO2. Kemudian dari bagaimana kita menebang pepohonan, nah ini kan juga tidak mungkin pohon itu bisa langsung tumbuh dalam jangka waktu 1-2 tahun, tapi pasti akan ada jangka waktu tertentu di mana dari jenis pohonnya, kemudian besar pohonnya, diameter lingkarnya, itu juga pasti akan membutuhkan waktu tertentu untuk kembali tumbuh. Nah, terkait dengan hal yang berbau konspirasi, kemudian bagaimana kita berbicara tentang keserakahan manusia itu, memang kita kembalikan lagi ya Mas Fardi, bahwa pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk yang dia selalu berpikir secara ekonomis. Itu satu. Kemudian dengan pemikiran dia yang berbau ekonomis itu, yang kedua, pastinya dia akan selalu memiliki motif, di mana motif itu pasti yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dulu, baik secara sosial, tadi impact sosialnya adalah begitu dia berkelompok, otomatis di dalam kelompok itu dia pasti akan berusaha untuk menemukan satu frekuensi atau kecocokan yang sama. Nah, kemudian secara ekonomi, dari sosial, kehidupan sosial tersebut, pastinya akan ada impact ekonomi yang mana di situ akan menjadi satu hal yang harus ditonjolkan. Seperti itu.
Kemudian yang terakhir, impact-nya terhadap lingkungannya, atau kita bisa bicara bahwa adanya bagaimana perubahan iklim ini mempengaruhi impact sosial dan bagaimana pertumbuhan ekonomi si manusia tersebut atau si individu, kita bisa berbicara bahwa nantinya akan banyak hal-hal yang berdampak atau dikorbankan. Sebagai contoh, misalkan mau nggak mau dia masuk ke satu kelompok tertentu, dia gaya hidupnya berubah. Misalkan ternyata yang tadinya mobilnya biasa-biasa aja, yang hanya untuk sekedar kendaraan berangkat pulang pergi ke kantor. Tapi ternyata karena masuk ke satu apa namanya komunitas sosial tertentu, akhirnya ada keinginan untuk meningkatkan, ya bisa dibilang jenis mobilnya seperti apa, kemudian konsumsi bahan bakarnya naik, imbasnya dia ekonominya juga pasti akan harus ditingkatkan. Akhirnya apa? Ya dari situlah ada apa namanya emisi karbon yang dikeluarkan, kemudian ada hal-hal tertentu yang misalkan sebagai contoh dari pengeluaran ini yang tadinya mungkin makannya biasa-biasa aja, mau nggak mau dia harus traktir, padahal dengan traktirannya itu ternyata limbah makanannya banyak karena mungkin ya ternyata dari traktiran tersebut nggak semuanya bisa dihabiskan makanan dan lain sebagainya. Karena memang kembali lagi sifatnya manusia itu ada rasa penasaran yang harus dijawab. Karena kalau misalkan kita nggak penasaran, Mas Fardi, pastinya tadi yang teman-teman juga udah sampaikan, ini kita nggak akan bisa hadir ke dalam zaman-zaman dengan masing-masing inovasi yang ditimbulkan di dalam zaman-zaman. Mungkin sedikit banyak itu yang bisa saya sampaikan ya Mas Fardi. Nanti saya akan drop juga nomor saya kalau misalkan ada hal-hal lainnya yang mungkin perlu didapri, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ajen. Bener banget. Semakin malam semakin kritis kelihatannya ya. Oke, Mas Fardi, nanti seperti yang udah dibilang, misalnya belum menjawab, nanti bisa untuk reach out ke Mas Ajen via nomor yang akan di-share. Kita beranjak ke penanya selanjutnya. Ini aku akan ambil satu lagi yang raise hand, kemudian kita akan coba baca yang ada di kolom chat. Terakhir untuk raise hand ada Kak Juhaimi dari tadi nih. Raise hand. Boleh Kak, silakan. Kak Muhammad Juhaimi dari 11.1. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan lagi dalam materi perubahan membahas perubahan iklim dan pekerjaan di abad ke-21 ya. Saya ada sedikit pertanyaan, bagaimana perusahaan dapat mengukur dampak lingkungan dari green job dan apa saja indikator kunci yang harus diperhatikan. Itu aja dah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Juhaimi. Silakan Mas Ajen terkait mengukur dampak lingkungan sepertinya ya. Baik, mengukur dampak lingkungan. Nah, ini makasih banyak Mas Juhemi. Ini menarik sekali ya, karena kalau kita bicara mengukur dampak lingkungan, itu sebenarnya ada beberapa instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengukur. Kalau misalkan berbicara tentang mengukur dampak lingkungan. Yang paling umum sebenarnya digunakan itu kan sekarang kita berbicara untuk mengukur dampak emisi karbon. Nah, tapi ada satu metode sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengukurnya jejak karbon. Contohnya misalkan sekarang dengan adanya penemuan smartwatch ya, teman-teman sekalian. Ini menarik juga yang ditanyakan sama Mas Buhemi bahwa saya pribadi juga memang menggunakan smartwatch, teman-teman. Jadi fungsinya smartwatch ini bukan cuma hanya kita bisa mengukur sebenarnya seharian ini kita udah jalan berapa langkah. Kemudian seharian ini kita sudah mereduksi berapa banyak kalori. Kemudian seharian ini kita sudah banyak memahami sebenarnya training atau latihan-latihan apa saja, misalkan untuk kardio atau hal-hal lainnya yang mungkin kita lakukan untuk olahraga kita ya, masing-masing pasti akan punya preferensi untuk olahraga yang berbeda ataupun juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing.
Tapi kalau kita bicara bagaimana kita bisa mengukur dampak perubahan iklim dari diri kita sendiri secara personal, itu amat sangat banyak manfaatnya. Sebagai contoh, dulu tahun 2013 pada saat saya berkesempatan untuk belajar tentang climate change dan green job, teman-teman sekalian, saya belajar tentang bagaimana kita mengukur carbon footprint. Di mana carbon footprint atau jejak karbon ini dari makanan yang kita hasilkan, kemudian makanan yang kita makan, itu juga bisa kita ukur. Sebagai contoh misalkan, banyaknya makanan yang mengandung gas, sebagai contoh. Nah, kita kan memahami bahwa ada beberapa jenis makanan tertentu yang menimbulkan gas. Sebagai contoh misalkan kita makan kol atau kubis ya. Nah, kol atau kubis ini dia adalah salah satu sayuran yang memang kadar gasnya sendiri itu termasuk tinggi. Saya pribadi memang tidak akan makan kol atau kubis dalam takaran yang banyak. Karena apa? Saya sendiri juga punya mah akut. Saya juga punya GERD. Nah, oleh karenanya kita juga bisa menakar, Mas Juhaimi. Ada beberapa makanan-makanan yang memang dia juga memberikan gizi, kemudian juga dia menimbulkan banyak kalori, ada juga yang kita juga bisa atur dalam pola makan kita, bahwa itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mengukur pola perubahan iklim secara pribadi. Itu yang paling simpel. Karena apa? Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, pola konsumsi kita ini sangat mempengaruhi pola kehidupan keseharian kita. Contohnya, yang sering kadang-kadang saya alami apabila ada hal-hal tertentu yang saya makan, ada beberapa bahan makanan tertentu yang saya makan, yang itu juga bisa mempengaruhi kesehatan saya. Otomatis mungkin itu akan mereduksi jam tidur saya. Seperti itu. Misalkan saya kebanyakan minum kopi nih. Nah, karena saya sendiri punya mah akut, bahkan punya potensi untuk GERD juga, itu juga salah satu hal yang saya hindari adalah untuk meminum kopi secara berlebihan. Kecuali kalau beberapa wilayah tertentu yang memang sudah terkenal kelezatan kopinya ya, yang saya bisa tahan dan kalau ditawarin ya saya pasti akan minum seperti itu. Tapi dengan cara kita mengukur dari apa yang kita makan secara personal sehari-hari, kemudian nanti kita bisa takar, itu juga salah satu bentuk upaya kita untuk menyelamatkan lingkungan dan bagaimana caranya kita juga bisa mengukur impact-nya baik untuk diri kita pribadi maupun untuk lingkungan di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Juhaimi. Semoga cukup menjawab dari pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ajen atas jawabannya. Semoga bisa menjawab Kak Juhaimi. Kita coba beralih ke kolom chat. Ini ada satu pertanyaan menarik dari Kak Hauralia Tiffany dari 11.4. Ini bisa jadi bridging untuk materi webinar selanjutnya sebenarnya. Izin bertanya Pak, apakah pekerjaan di bidang pariwisata bisa termasuk green job? Nah, mohon maaf tadi dari Mbak siapa, Mas Kemas? Dari Mbak Hauralia. Auralia. Oke, Ya, baik. Ya, terima kasih Mbak Hauralia atas pertanyaannya. Apakah pariwisata termasuk green job? Saya bisa bilang iya. Karena saya juga salah satu pelaku pariwisata sebelumnya. Jadi saya bukan dibilang multi skill atau multi talenta juga, rekan-rekan teman-teman sekalian juga. Tapi memang pada saat saya kuliah S1 dulu, salah satu cara saya untuk terus menambah dan mengasah skill bahasa saya dalam berbicara itu saya sering main ke tempat-tempat wisata. Dan alhamdulillah karena sering main ke tempat-tempat wisata itu banyak ketemu dengan orang-orang asing, kemudian banyak berinteraksi dengan mereka dan dulu sempat punya sertifikasi tour guide teman-teman sekalian. Tapi sekarang udah mati. Mungkin nanti ada waktunya saya juga lagi berpikir untuk memperpanjang sertifikasi itu. Nah, kenapa pariwisata bisa saya bilang sebagai green job? Utamanya kita sekarang ini banyak, kalau kita ambil contoh itu pariwisata ada yang namanya agrotourism. Nah, agrotourism itu merupakan salah satu pariwisata yang dia berbasis agro. Kalau kita bilang, kenapa pertanian ini banyak menyumbang salah satu potensi wisata yang bisa dibilang green atau ramah lingkungan? Karena satu, di situ kita diajari kembali untuk mengenal diri kita. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada people, ada proses, ada policy, dan ada produk. Itu empat-empatnya dapat, Mbak. Kenapa? People, kita kembali lagi ke satu tempat di mana yang menawarkan agrotourism,
Misalkan kita ambil contoh salah satu rekan saya yang juga pemilik agroturism yang cukup terkenal itu ada di Bandung. Dia punya satu perkebunan kopi namanya Kiwari Coffee, yang mana memang dia juga membuka satu lokasi wisata di situ yang menawarkan bagaimana caranya kita bisa belajar untuk memetik kopi, mengolah kopi. Kemudian bahkan yang sampai dengan saat ini di komunitas internasional pun itu juga masih menjadi perdebatan, itu adalah kopi luwak. Nah, kopi luwak ini menjadi perdebatan kenapa? Karena di situ bisa dibilang ada perbudakan hewan, kalau bisa dibilang dalam tanda kutip ya. Karena memang kita bicara luwak ini juga dia dipekerjakan untuk mengolah kopi dan bisa dibilang merosting ya, karena pada saat dia memakan biji kopi itu kan termasuk proses roasting di dalam perutnya, dan kemudian dari enzim-enzim yang dikeluarkan untuk roasting kopi itulah yang menimbulkan rasa yang kuat dari fermentasi si kopi ini. Nah, itu pada saat kita kembali ke sana, si people ini diajarkan bagaimana caranya agar kita memahami sebenarnya alam ini sudah memberikan banyak sekali hal kepada kita. Dan di sana profesi tour guide-nya itu merupakan satu profesi yang mana dia juga memiliki multi potensi atau multi okupasi kalau saya bilang. Kenapa? Karena tour guide-nya sendiri selain dia juga bisa jadi tour guide, dia juga petani kopi, kemudian dia juga bisa jadi barista. Nah, ini kan menarik sekali ya, dalam artian potensi sebenarnya okupasi yang kita bicarakan. Kalau misalkan kita bicara job-nya dulu, itu banyak okupasi yang ternyata bisa dihandle dalam satu jenis atau lini bisnis yang dia mengutamakan pariwisata seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kita bicara prosesnya. Di situ juga diajarkan proses yang tadi saya sampaikan, bagaimana pengolahan kopi sampai dengan dia menjadi satu biji kopi yang bisa diolah untuk menjadi minuman kopi yang amat sangat enak sekali. Kemudian kita bicara policy di situ, bahwa policy dari si orang yang memiliki okupasi ini, yang dia menjadi petani kopi, dia yang menjadi tour guide, kemudian dia juga bisa mampu menjadi barista, ini akan sangat menarik untuk ditelaah. Karena apa? Di sektor pariwisata sendiri sebenarnya sudah banyak menawarkan profesi-profesi pariwisata yang amat sangat green. Sebagai contoh misalkan di perhotelan, sudah banyak dikenal yang namanya green hotel. Green hotel itu kita tidak bicara terhadap okupasinya saja, tapi dari bisnis prosesnya saja. Misalkan kita datang ke satu hotel, apabila hotel itu juga sudah mereduksi penggunaan botol minuman plastik atau misalkan minuman air kemasan dalam gelas plastik, itu juga bisa disebut sebagai green hotel, di mana dia cuma menyediakan satu poci kaca, kemudian ada apa namanya dispenser di ruangan dekat dengan lorong-lorong kamar itu. Nah, kita bisa ambil minuman dari situ, seperti itu. Nah, itu juga salah satu potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Kemudian kalau kita bicara agro, kenapa yang memang dia peningkatannya paling besar? Karena itu tadi, memang yang kita highlight, yang kita soroti di sini adalah bagaimana okupasi ini dia bisa berkontribusi, tadi yang saya sampaikan, dari sisi sosial, masyarakat mendapatkan manfaatnya, kemudian ada peningkatan ekonomi, tadi si petani kopi ini, kemudian yang terakhir sebagai barista, impact-nya adalah dia memahami bahwa dia mengolah kopi ini ada proses ekologis yang juga dia harus lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk menjawab Mbak Aulia tadi ya. Terima kasih Mas Kemas. Terima kasih Mas Ajen atas jawabannya. Semoga bisa menjawab Mbak Haurelia. Oke, mungkin karena kita masih ada sedikit waktu nih untuk tanya jawab, kita bisa beralih ke yang udah raise hand dari tadi. Ini ada Mbak Liz Merlin. Boleh Mbak? Langsung aja pertanyaannya. Ya, selamat malam buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan saya sama dengan pertanyaan sebelumnya, tapi tadi sudah dijawab oleh Bapak, jadi saya langsung ke pertanyaan yang kedua saja, Pak. Di awal, Bapak memperkenalkan diri, Bapak mengatakan punya BNSP, dan itu sangat berguna sekali untuk menunjang pekerjaan ke depannya. Nah, setelah saya selesai mengikuti pelatihan, saya juga punya BNSP, Pak. Tapi ketika saya kembali ke daerah saya merasa bahwa belum ada manfaatnya, Pak, karena rata-rata di daerah kami ini belum ada
perusahaan-perusahaan yang masuk dan kita hanya honor sebagai honorer. Bagaimana caranya supaya potensi yang kita miliki dari sertifikat itu tetap kita pakai untuk meningkatkan keahlian-keahlian kita di bidang-bidang yang lain, Pak. Jadi selain honorer apa yang bisa kita kerjakan, Pak? Terima kasih. Baik, Mbak Miss Merlin, mohon maaf sebelumnya kalau saya boleh tahu sertifikasinya di bidang apa ya? Eh, Asisten komputer, Pak. Operator. Oke, sistem komputer operator itu untuk perangkat lunak atau perangkat kerasnya? Perangkat lunak, Pak. Oke, perangkat lunak. Sip. Nah, terima kasih Mbak Liz Merlin pertanyaannya. Ini menarik sekali ya. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi saya highlight di sini bahwa yang namanya sertifikasi kompetensi itu bukan sesuatu yang sia-sia. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Liz Merlin, bahwa dengan sekarang okupasi yang beliau miliki ini sebagai tenaga honorer, sebenarnya Mbak, itu amat sangat banyak peluang yang bisa diciptakan. Saya bisa bilang dengan adanya shifting di tahun 2020-2021 kemarin, atau perubahan pola kerja kita dari yang tadinya banyakkan offline, sekarang menjadi online, itu justru banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, Mbak Liz Merlin punya sertifikasi terkait dengan sistem komputer tadi, apalagi di rekayasa perangkat lunak. Nah, kalau kita bicara rekayasa perangkat lunak, misalkan kita bicara software, berarti kan di situ ada hal-hal yang memang secara teknis apabila ada klien yang tepat, itu pasti nanti akan menemukan muaranya untuk kita bisa melakukan satu proses bisnis di situ untuk bertemu dengan klien yang pas agar bisa sama-sama mendapatkan keuntungan satu sama lain. Tadi saya bicara take and do juga ya Mbak Liz Merlin. Nah, satu hal yang sekarang mungkin saya bisa sharing Mbak Liz Merlin. Jadi pada saat kita berbicara tentang sertifikasi yang kita miliki, sekarang kita bisa juga berbicara dan juga bisa menyoroti terkait dengan penggunaan sosial media yang kita miliki. Sebagai contoh, kalau misalkan Mbak Liz Merlin punya sosial media, bisa juga digunakan sosial medianya untuk mempromosikan keahlian Mbak Liz Merlin. Ataupun misalkan bisa menjadi freelance consultant, misalkan untuk web design, ataupun misalkan memberikan satu tutorial-tutorial yang memang bisa diposting di sosial medianya Mbak Liz Merlin. Nah, dari situ nanti ke depannya Mbak Liz Merlin juga pasti akan mendapatkan klien. Nah, itu juga nanti juga kita akan lihat apakah kebutuhan sebenarnya dari klien yang ada di wilayahnya Mbak Liz Merlin. Itu juga harus bisa Mbak Liz Merlin cari tahu dulu. Misalkan Mbak Liz Merlin sekarang ada di sektor pemerintah. Berarti kalau misalkan memang di sektor pemerintah itu ada kebutuhan, dari setiap dinas atau instansi pemerintah yang ada, dengan teman-teman Mbak Liz Merlin yang ada di situ, Mbak Liz Merlin bisa cari informasi. Sekiranya ada kebutuhan terkait dengan hal-hal tertentu yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dimiliki Mbak Liz Merlin. Dan itu nanti kita bisa menjadi seorang freelancer seperti itu. Dan itu nanti benar, ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Chandra juga, itu nanti akan ada portofolio yang juga bisa menambah rekam jejak kita. Nah, rekam jejak ini yang biasanya nanti akan diperhitungkan oleh klien apabila akan meng-hire kita. Sebagai contoh, Mbak Liz Merlin, untuk diri saya pribadi juga, sampai dengan saat ini memang tadi yang saya highlight bahwa profesi saya salah satunya adalah penerjemah. Di tahun 2022, sertifikasi kompetensi untuk penerjemah itu sudah diinisiasi. Dan salah satu penyusun SKKN-nya itu adalah dosen pembimbing saya waktu S1 dulu. Waktu itu memang saya sempat komunikasi dengan beliau. Dan beliau tanya, Mas Ajen, ini kira-kira sertifikasi kompetensi penerjemah ini menurut pengalaman Mas Ajen seperti apa? Memang kebutuhannya ini akan ada atau enggak? Karena setelah kita lihat ini ke depannya kok dengan banyaknya software-software penerjemahan, ini juga memang mempermudah pekerjaan penerjemah, tapi di satu sisi ada hal-hal tertentu yang hilang. Contohnya misalkan kita bicara terkait dengan tipikal teks ya, kalau saya bisa bilang. Jadi misalkan pada saat ada teks hukum yang diterjemahkan dengan teks fiksi,
yang diterjemahkan atau teks lainnya yang dengan dia punya karakteristik berbeda, itu pasti kita akan memiliki satu feel atau rasa atau taste yang berbeda dalam menerjemahkan teks tersebut. Nah, ini yang bisa saya bilang Mbak Lis Merlin terkait dengan portofolio. Jadi makin banyak pengalaman kita dalam menangani klien di bidang-bidang tertentu dan makin siap atau makin tajam atau makin menjurus kualifikasi kita dari sertifikasi profesi dan juga pengalaman yang sering Mbak Lis Merlin lakukan untuk mendapatkan klien, itu pasti nanti akan menjadi portofolio tambahan yang bisa Mbak Lis Merlin gunakan juga untuk mempromosikan diri kita. Karena zaman sekarang Mbak Lis Merlin, saya bisa bilang jujur terus terang, setiap orang itu butuh panggung. Nah, gimana caranya kita butuh panggung? Ya kita jual kemampuan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Utamanya apa? Apabila kita punya sosial media dengan meningkatkan, contohnya salah satunya tingkat like kita, tingkat follower kita, kemudian mungkin kalau bisa kita monetisasi sosial media kita, itu nanti bisa mendatangkan penghasilan tambahan dan juga nanti menambah portofolio kita ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaannya Mbak Lis Merlin sejauh ini. Terima kasih. Makasih, Pak. Oh, Mas Kemas, baik. ini masih banyak pertanyaan. Ini kira-kira bagaimana ya? Apakah Betul sekali, akan Pak. kita jawab semuanya atau mungkin saya drop nomor HP saya dulu ya. Nanti kalau misalkan ternyata nggak semua bisa terjawab, bisa japri saya. Kak Maili. Sepertinya Kak Kemas sedang agak kendala sinyal ya Pak ya, jadi saya bantu dulu. Silahkan boleh di-drop dulu nomornya Pak, nanti karena kita waktunya ternyata udah sebentar lagi ya, kita akan ada lanjut satu sesi ini dulu Pak, sesi kuis nih, biar teman-teman seger nih untuk apa namanya, untuk menutup sesi kelas kita gitu. Nah, silakan teman-teman ya di-save dulu nomornya Pak Ajen, udah di-drop di kolom chat. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh banget untuk chat ke apa nih Pak, WhatsApp atau SMS atau Silakan di WhatsApp aja. WhatsApp? Nanti insya Oke, Allah saya tanggapi satu persatu ya. baik. Di WhatsApp ya teman-teman ya, nomornya sudah ada, silahkan. Nah, ini kakek mas sepertinya sudah kembali nih kalau di akun nih. Tapi suaranya belum terdengar. Kalau di diriku sepertinya tidak terdengar nih teman-teman. Kalau di teman-teman atau di Pak Ajin apakah terdengar Pak? Tidak, Kak. Tidak juga ya, oke. Ya, saya belum mendengar juga suaranya Mas Sama Kemas. ya. Saya kira saya yang bermasalah internetnya nih. Nggak kedengeran. Cek, 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 cek. Nah, baik Kak. Oke, mohon maaf sekali rekan-rekan semua atas kendala teknis tadi. Kita bisa langsung masuk ke sesi selanjutnya aja, Kak Maili, untuk sesi quiz. Boleh di-share dulu, Kak. Nah, rekan-rekan, setelah kita tadi ada di sesi penyampaian materi dan juga tanya jawab, kita bakal refreshing terlebih dahulu nih. Kita bakal masuk sesi kuis, akan terdapat 3 pertanyaan yang bersifat studi kasus. Peserta wajib menjawab melalui fitur raise hand. Narasumber akan memberikan komentar atas jawaban peserta. Menang akan dihubungi oleh fasilitator program. Nah, jadi nanti akan ada 3 pertanyaan dan ada 3 penjawab ya. Jadi satu pertanyaan akan ada 3 penjawab. Nanti akan dipilih jawaban terbaik oleh Mas Ajen. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, Kak Maili. Boleh di lower hand dulu ya teman-teman. Sebentar. Oke, siap. Pertanyaan pertama, materi yang paling menarik dan sangat relevan terhadap kondisi pekerjaan saya saat ini. Oke, sudah ada 2 orang, ada Kak Alex Kak Alex tadi nggak jadi ya? Kak Alex Chandra, Kak Ana Suryoria, dan juga Kak Muharir Bintang. Perlu konfirmasi, Kak Alex jadi tadi angkat tangan soalnya tadi turun lagi. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, kepencet. Oke, berarti Kak Ana, Kak Muharir, dan juga Kak Fadiansyah. Boleh dari Kak Ana dulu, silakan Kak.
Baik, terima kasih untuk waktunya. Kalau buat saya, materi yang paling menarik dalam yang hari ini dijelaskan itu ternyata green job itu tidak seperti yang saya bayangkan ya. Saya baca-baca tidak seperti itu. Ternyata bisa ke sektor pariwisata, ternyata bisa ke sektor UMKM juga. Jadi nggak sekecil itu gitu. Jadi saya punya wawasan lebih besar lagi, jadi punya semangat lagi kayak bisa nih jadi peluang buat kerjaan saya ke depannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kita lanjut dulu ke Kak Muharir Bintang. Silakan Kak. Baik Kak, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya. Terkait dengan pembahasan pada malam hari ini tentang green job, eh, ternyata setelah mendengar dari penjelasan Pak Ajen, banyak banyak tahapan eh, agar kita bisa memaksimalkan pekerjaan kita di bagian green job, istilahnya seperti maksud saya di sini banyak sebenarnya harus dipertimbangkan ketika kita memulai sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan green job tentang inovasi yang terbarukan, memanfaatkan segala fasilitas yang istilahnya uh, secara reduksinya itu berkurang terhadap emisi yang meningkatkan untuk perubahan iklim dan segala macam. Ibarat misalkan kita membuka uh, uh, sebuah restoran atau kafe, otomatis kita apabila ingin memberikan sebuah konsep yang green job, otomatis bahan yang kita sediakan itu pasti cost-nya tinggi dari mulai plate-nya, piringnya atau segala macam uh, air refill, botolan yang semuanya sebenarnya yang ingin kita buat itu zero waste gitu. Jadi setelah mendengar dari penjelasan Pak Ajen itu uh, banyak banyak yang harus dipersiapkan, tapi tidak tidak menjadikan sebuah pekerjaan green job ini uh, untuk kita dapat berkembang gitu, tidak menghalangi gitu, bukan green job ini bukan jadi penghalang kita untuk berkembang ke depan gitu sih Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Muharir atas jawabannya. Kita lanjut dulu ya ke yang terakhir ada Kak Fardiansah. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Fasilitator. Terkait dengan materi yang paling menarik dan sangat relevan terhadap kondisi pekerjaan saya saat ini. Yang pertama kan membahas mengenai climate change atau perubahan iklim. Nah, ketika kita berbicara perubahan iklim, nah di sini kita apa yang dijelaskan oleh Pak Ajeng sendiri, bahwasanya perubahan iklim itu tidak terjadi secara langsung, tapi melalui beberapa tahap karena sesuatu yang besar itu tidak ter apa sesuatu yang besar itu bukan dimulai dari hal yang besar gitu, tapi dimulai dengan sesuatu yang sederhana seperti kayak buang satu dua tiga sampah gitu, nggak kemudian langsung terjadi banjir seperti itu. Kemudian Pak Ajeng juga itu membahas mengenai eh, apa yang kemudian bagaimana mengurangi dampak dari apa dampak dari perubahan iklim itu sendiri, seperti mengurangi penggunaan emisi karbon seperti itu. Nah, tentunya itu berhubungan dengan green jobs atau perubahan green jobs atau pekerjaan yang ramah lingkungan. Nah, ketika kita berbicara mengenai green jobs, ya tentu saja, wah ternyata green jobs itu sesuatu yang bermanfaat untuk kita gitu. Wah ternyata bahwa ada pekerjaan yang ramah lingkungan gitu. Nggak semua pekerjaan itu kayak merusak lingkungan ataupun merusak bumi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Fardiansyah atas jawabannya. Nah, sekarang kita kembalikan kepada Mas Ajen. Dari ketiga jawaban ini, kira-kira yang mana nih yang paling rasa tepat jawabannya untuk pertanyaan ini? Mungkin agak susah ya, soalnya ketiga-tiganya bagus semua. Boleh Mas Ajen? Oke, baik, Mas Kemas, terima kasih. Jadi tadi ada 3 tanggapan ya, yang ya alhamdulillah saya sangat senang sekali. Jadi apa yang saya share sama teman-teman sifatnya kembali lagi saya
highlight dari awal bahwa saya di sini sifatnya sharing sama teman-teman semua. Tadi sudah ada tanggapan dari Mbak Ana, kemudian Mas Muharid Bintang dan juga Mas Fardiansyah. Jadi memang terkait dengan apa yang kita lihat sekarang ini, bicaranya yang pertama adalah peluang kerja yang bisa kita inisiasi sendiri. Nah, karena pada saat kita berbicara tentang, mungkin ini dari pengamatan saya ya, filosofi bagaimana bimbingan kesiapan kerja ini nanti ke depannya akan membantu teman-teman sekalian. Ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat positif dan juga merupakan satu hal yang merupakan support yang sangat baik dari kita semua. Jadi tidak hanya dari pihak ruang guru maupun dari pihak kami Kementerian Ketenagakerjaan atau juga pihak pemangku kepentingan lainnya yang terlibat, tapi juga saya sangat mengapresiasi nih teman-teman semua memang memahami ternyata role posisinya teman-teman ini tidak hanya sebagai orang-orang yang mencari kerja saja atau pemilik usaha juga, tapi memang berusaha untuk mengapresiasi dan melihat sebenarnya kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitar teman-teman itu, ada apa saja yang bisa dikembangkan, kemudian sejauh mana nanti impact-nya, dan kemudian teman-teman semua juga sudah bisa berpikir secara kritis bahwa akan ada follow up action yang lebih baik lagi dari teman-teman juga. Jadi kalau dari yang 3 ini jawabannya semuanya sangat bagus sekali Mas Kemas. Tapi ini suruh milih salah satu ya. Ini jadi untuk yang kuis pertama ini saya berikan pada Mas Muharid Bintang Oke, jawabannya. congrats Mas Muharid Bintang dari BKK BLK 11.2, anaknya Kak Stanley nih. Iya, menyala. Keren abangku. Oke, congrats Kak Muharid Bintang, nanti akan dihubungi oleh fasilitator untuk rewardnya. Kita bisa move dulu ke pertanyaan selanjutnya, Kak Maili. Boleh kita next dulu. Oke, ini aku lower hand dulu ya, jangan di raise hand dulu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Apakah jenis kejuruan di Balai Pelatihan sudah menerapkan atau akan menerapkan green job? Jika ada, yuk berbagi cerita. Sudah ada 3 lagi. Kak Ana tadi karena sudah, mungkin kita coba ke yang lainnya. Ada Kak Alex Chandra, Kak Riki Agista, dan juga Kak Rizwan Gunawan. Silakan dari Kak Alex dulu. Halo, selamat malam. Malam Kak, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dan untuk di BLK kami, kebetulan untuk jenis pekerjaan green job, mungkin lebih ke di kita itu ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang mana kemungkinan besar pastinya masih masuk dalam proses pelatihan ini sendiri. Seperti kita kan sedang mempelajari mengenai green job itu sendiri. Itu ada, cuman untuk secara keseluruhan, penerapan green job sendiri itu secara keseluruhan mungkin belum secara penuh Pak, karena memang masih dibutuhkan eh, seminar penyuluhan yang lebih lagi, seperti yang saya bilang tadi di ada kuis yang tadi diberikan kan. Nah, aku juga ada di situ ada tulis kalau misalkan ke depannya kalau bisa ruang guru memberikan penyuluhan atau pelatihan-pelatihan ke seluruh lembaga seperti universitas, sekolah, kampus, atau misalkan Disnaker, Trans, BLK, seperti itu. Agar kami semua lebih paham dengan apa itu green job sendiri. Karena saya pun baru mempelajari mengenai green job ini sendiri tadi pas ada tesnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Alex atas tanggapannya. Tentu akan kami catat dari tim Ruang Guru agar bisa memperluas ya jangkauan dari program Green Job ini. Kita berlanjut dulu ke peserta selanjutnya, ada Kak Riki Agista. Kayaknya langganan Kak Riki. Silakan Kak Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Kak. Untuk dari saya mungkin jenis kejuruannya mungkin kebetulan di kejuruan mekanisasi pertanian ya. Jadi untuk yang BLK yang sekarang dijalani itu
mungkin telah menerapkan Kak bagian dari green job itu sendiri. Yang pertama yaitu mengelola sampah Kak. Nah, mengelola sampah itu mereka menggunakan sejenis biokonversi, di mana sampah tersebut bukan diolah sebagai sampah organik, tetapi dengan biokonversi. Lalu apa itu biokonversi itu? Biokonversi itu merupakan suatu proses pengolahan sampah, tapi dengan proses mikroorganisme Kak. Yang mana utamanya itu menggunakan maggot Kak. Nah, kalau misalnya dari pengolahan sampah organik itu bisa mencapai 1 bulan atau lebih Kak dalam masa proses pengolahan sampah itu. Nah, namun untuk penggunaan mikroorganisme maggot ini dalam 1 hari itu dengan menggunakan 1 kilogram maggot bisa memproses sekitar 500 kilogram sampah organik. Nah, hal tersebut juga saya rasa cukup berdampak positif sekali untuk lingkungan, apalagi untuk lingkungan dari BLK itu sendiri maupun ketika si peserta pelatihannya membawa ke daerahnya masing-masing Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Riki atas tanggapannya. Menarik sekali tentang maggot ya, penggunaan maggot untuk mengurangi dampak lingkungan. Oke, kita bisa ke yang terakhir. Di sini ada Kak Rizwan Gunawan dari 11.2. Mungkin bisa singkat aja ya Kak, soalnya kita juga tinggal sedikit sekali waktunya. Silakan Kak. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin karena waktunya yang singkat, jadi kalau di BLK kami kebetulan kalau jurusan kejuruan yang sudah nampak bahwa terkait green job itu yang pertama pemasangan instalasi dan pemeliharaan tenaga surya. Dan juga kalau itu untuk dari kejuruan, ada juga barista dan juga bakery. Nah, kalau masalah mengenai menerapkannya itu kebetulan saya di bagian kemarin belajar di bakery. Jadi kami menerapkannya itu dengan cara menerapkan green job-nya dengan cara kami tidak membuang sampah sembarangan, kemudian juga memakai peralatan-peralatan yang istilahnya go green gitu. Jadi minuman kami tidak membawa minuman botol, tetapi kami memakai Tupperware atau alat minum sehingga nanti minumnya tidak beli di luar jadi sampahnya ada, tapi kami mengisi ulang minum kami. Mungkin itu aja dari saya karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rizwan atas tanggapannya. Baik, Mas Ajen mungkin bisa dipilih langsung antara Kak Alex, Kak Riki, dan juga Kak Rizwan tadi ya kalau tidak salah. Ya, silakan. Oke, ini menarik banget ya karena dari kuis yang kedua ini nanti sedikit banyak di pertemuan berikutnya saya akan menceritakan tentang tahapan sertifikasi. Jadi terkait dengan Green Productivity Specialist ini. Nah, ini dari tiga-tiganya ini saya rasa sih kalau misalkan memang nanti ada training atau sosialisasi di wilayahnya masing-masing kelihatannya mau saya undang nih. Karena tiga-tiganya prospektif banget ya kalau saya bilang. But I have to choose the best of the best. Saya berikan ke Mas Alexandra. Dari BKK BLK 11.5 anaknya Kak Sofi. Congrats Kak Alex untuk kemenangannya di kuis yang kedua ini. Nanti akan dikontak Kak Sofi terkait reward. Oke, boleh kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Kita lower hand dulu semuanya. Oke, untuk pertanyaan terakhir kita batasi untuk 2 orang aja ya, karena memang waktunya sudah sangat terbatas. Boleh Kak Meli. Apa rencana kamu sebagai individu dalam mengurangi dampak perubahan iklim? Oke, sudah ada 2. Yang pertama ini aku lihat ada Kak Khofifah dari 11.2.
Kak Fardiansyah kalau tidak salah tadi udah, kemudian ada Kak Dia Sapira. Berarti Kak Kofifa dan juga Kak Dia. Silakan Kak Kofifa. Baik, terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Rencana saya sebagai individu dalam mengurangi dampak atau perubahan iklim dimulai dari hal kecil. Yang pertama